indeksinya dulu ya. Oke, jangan lupa hand sanitizer-nya. Sama, jangan lupa isi data pengunjung. Nah, sebelum jalan-jalan tentang Nutria Jogja, kalau masih kalau Putri Muda tentang Nutria Jogja, oke, kopi dulu ya. Siap. Halo Nutria, selamat datang di Nutria Jakarta. Nah, jadi Nutria Jogja merupakan home base-nya karyawan Nutrifood yang berada di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, itu kami juga open nih buat komunitas yang kolaborasi dengan kami. Jadi buat kalian jangan teman-teman ya buat main dan Nutria Jakarta. Nah, pengen tahu apa aja komunitas yang mainnya? Yuk kita cari tahu. Nah, teman-teman yang pertama di sana ada book corner, mana teman-teman bisa buku dan baca sepuasnya. Nah itu jadi kita punya tagline namanya Kopi Sih dan Mata. Oleh karena itu kita punya spot yang unik yaitu self service minibar. Dimana di sini kita bisa meracik kopi-kopi dari produk Nutrifood yang banyak banget pastinya. Kita bisa lihat Mas Ika, halo Mas Ika, halo. Dan apa ini? Aku lagi bikin botol produk. Oke, siap Mas Ika, mas dulu ya. Nah teman-teman, di sini juga ada icon setiap Jogja yang sangat ikonik. Biasanya para komunitas dan teman-teman juga foto di sini. Yuk kita foto dulu. Kita foto ya. Oke, yuk kita cari tempat lainnya. Nah teman-teman, karena pandemi di sini kami kapasitasnya hanya 15 orang, tapi biasanya di sini kita bisa kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Benar kan Bang Budi? Benar banget, kita banyak kolaborasi sama kampus, universitas, entrepreneur dan juga masih banyak lainnya. Gitu kan? Oke, thank you Bang Budi. Aku dulu ya. Bye. Teman-teman jangan khawatir, di sini juga ada toilet yang bersih dan nyaman. Oke, halo Ira. Oke, teman-teman, yuk kita lanjut ke lantai 2. Mas, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, jadi kayaknya nggak doang. Yuk, kita cari tahu di lantai kedua ada apa? Oke, ini malam dari Bapak Sudah Jogja naik baru kita lanjut ya. Nah, sini kita ada musola, buat tempat-tempat ada waktu berdoa. Lalu nextnya ada juga pantry. Pantry ini untuk alat-alat makan yang ada di Jogja. Ini nextnya kita ke ruang respect nih. Nah, ruang respect ini sebenarnya kita juga buat kolaborasi dengan ini yang di Jogja. Nah, jadi ini ruangan yang pertama. Kalau kita masuk ke ruang yang kedua nih. Nah, ruang yang kedua ada namanya ruang collaboration. Sama juga ini pakai buat inaugurasi atau juga dipakai buat ini nih. Kalau misalnya ada kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan komunitas. Nah, notis nih. Bentar ya. Misi Kak. Oke. Halo Kak. Oke, ini kita ada operation nih dipakai buat kegiatan meeting juga kalau misalnya ada kegiatan ataupun operation di Hub Jogja. Kayak gitu. Guys, sudah mulai guys. Disiarkan langsung dari Nutria Yogyakarta. Selamat datang Enkot 2020. Halo, selamat pagi rekan-rekan Nusantara. Selamat datang dan sebelum kita into nih ke acara hari ini, perkenalkan aku Ikhwan dan hari ini aku langsung live dari NutriHub Yogyakarta. Dan tentunya selamat datang teman-teman semuanya di acara Pre-Event Enkot 2021 Jalab Talk Show dengan tema kita hari ini adalah Harmonizing Human Tech Connection to Visibly Send Future Trends. Nah, senang sekali ya teman-teman semuanya hari ini bisa ngelihat teman-teman Nutrifooders se-Indonesia, se-Nusantara lagi semangat-semangatnya untuk sesi pagi hari ini. Jadi nggak sabar banget nih buat bisa ketemu sama teman-teman Nutrifooders di acara puncak nanti di Enkot 2021. Nah, hari ini teman-teman semuanya kita akan ngebahas lebih dalam hal-hal yang berbau dengan pekerjaan.
Tapi tenang dulu, hari ini kita nggak bakal nih ya ngomongin pekerjaan sehari-hari ya. Hari ini kita nggak bakal input job form kok guys, tenang aja. Jadi hari ini di sesi ini kita akan sedikit berimajinasi, berandai-andai gitu ya. Kira-kira nih di masa depan kita tuh bekerja bakal seperti apa ya? Atau bagaimana sih manusia bisa memanfaatkan teknologi di dunia pekerjaannya? Nah, tapi sebelum kita masuk ke acara intinya, aku mau sedikit memberikan tantangan nih ke teman-teman semuanya untuk bisa share kali ya kalau misalnya teman-teman dengar, lihat ataupun membaca nih kata-kata dari The Future of Work. Nah, teman-teman bisa share kata-kata yang terbesit nih di benaknya di link Menti yang sudah di-share sama teman-teman panitia di kolom komentar masing-masing dari laptop teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman panitia bisa langsung share kali ya link Mentinya biar teman-teman Nutrifooders se-Indonesia bisa langsung nih input kata-kata yang kepikiran nih ketika kita ngelihat atau ngebaca nih kata-kata dari The Future of Work. Nah, kalau aku sih mikirnya ya kalau misalnya dibilang nih masa depan itu bakal seperti apa, aku kepikirnya hologram sih guys. Jadi mikirnya kayak apa namanya kita meeting gitu ya, beda kota tapi bisa ketemu kayak live gitu, tapi sebenarnya nggak secara fisik kita nggak ketemu gitu. Atau mungkin baling-baling bambu kali ya. Kalau di Doraemon gitu di masa depan kita bisa terbang pakai baling-baling bambu. Ya siapa tahu nanti kan 10 tahun ke depan ada teknologi seperti itu. Oke, kita lihat bareng-bareng nih kira-kira kata-katanya apa aja. Ini ada hybrid, ada collaboration, ada teknologi, ada everywhere. Bener banget nih everywhere. Jadi kita bisa bekerja di mana aja, kita bisa hangout di mana aja menggunakan teknologi. Terus juga ada remote, ada easy to understand, ada fleksibel gitu ya, macam-macam nih ternyata dari teman-teman semua. Ini ada banyak sekali nih, yuk yang lain yuk kita tunggu kira-kira kata-katanya apa aja sih yang terfikir ketika kita ngelihat atau ngebaca The Future of Work atau pekerjaan nih atau bekerja di masa depan gitu. Simple, robot nih, ada robot. Siapa tahu nanti karyawan-karyawan udah digantikan sama robot gitu ya. Jadi kita gimana nih nanti? Ada fleksibel digital, ada Microsoft nih. Kerja 4 hari, 4 hari ya semoga ya bisa kerja 4 hari ya guys ya. Macam-macam itu ada mobile workspace, super digital, customized product itu easy, data science, wow banyak sekali nih ternyata gambaran teman-teman atau mendapat teman-teman ketika mendengar kata-kata the future of work. Oke, menarik banget nih hari ini gitu ya. Dari Menti aja kita udah ngeliat nih kalau misalnya teman-teman dari Nutrifooders itu udah memiliki angan-angan yang besar gitu ya terkait dengan the future of work, dan tepat banget nih teman-teman hari ini teman-teman di layar kaca dan duduk nih ya di sini semuanya tepat banget karena hari ini kita bakal mengupas tuntas teman-teman, menggali sampai ke akarnya hal-hal yang berbau dengan apa ya bekerja di masa depan gitu. Keren banget ya. Hari ini spesial banget teman-teman, lebih spesial dibandingin martabak gitu ya, karena kita kedatangan dari narasumber yang luar biasa yang bakal ngebahas the future of work gitu. Nggak main-main nih teman-teman, kita langsung kedatangan dari Pak Wahyudi Purnama sebagai Business Group Lead Modern Work dan juga Security dari Microsoft Indonesia. Dan tentunya ada Mas ganteng kita nih, kebanggaan kita bersama juga. Ini ada Mas Ignatius Dwi Sagita sebagai e-commerce dan juga performance marketing manager dari Nutrifood Indonesia, yang pastinya nih narasumber kita ini yang dua ini yang super kece ini pastinya sudah ekspertis banget di bidangnya, apalagi di bidang teknologi nih teman-teman. Tapi ya hari ini aku nggak bakal sendiri, jadi teman-teman nggak usah risau, nggak usah galau kalau misalnya tiba-tiba muak ngeliat muka aku dari jam 9 sampai jam 11, karena hari ini aku bakal ditemanin sama kakak tampan kita nih dari Surabaya, ini kebanggaan Indonesia gitu, kesayangan mama papa gitu. Ini ada Kak Vito Duhiki yang akan live langsung di Surabaya. Oh ya, sama satu lagi nih teman-teman, selama acara ini berlangsung, bagi teman-teman semua nih, kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung aja drop di link Slido yang ada di kolom komentar, dan nanti akan di-share sama teman-teman panitia. Nah, kayaknya Kak Vito kalau mau hadir hari ini di sini, nih kayaknya harus jemput dulu nih ke Surabaya. Jadi hari ini aku mau ke Surabaya dulu ya guys, kebetulan ada Gojek nih di depan, jadi aku berangkat Surabaya dulu ya. Dadah!
Welcome guys to NutriHub Surabaya. Halo Bagus. Halo Salma. Oke Sal, jadi aku sama teman-teman dari Enkot 2021 mau minta izin untuk keliling N-Hub Surabaya, boleh nggak sih? Boleh dong. Oke, langsung masuk aja yuk. Sebelum masuk kamu wajib cek suhu tubuh dan juga pakai hand sanitizer terlebih dahulu ya. Oke deh, aku pakai dulu ya hand sanitizer-nya. Yoi, udah. Sip, yuk langsung masuk. Oh, di sini keren banget sih. Di situ ada Kak Omar. Halo Kak Omar. Nah, di sini juga ada Mas Vito. Halo Mas Vito. Nah, ini dia Gus, lantai 1 NutriHub Surabaya. Jadi kita bisa berkolaborasi dan berkreasi bersama-sama di sini dengan kami tim NutriHub Surabaya. Nah, gitu Gus. Oke, sip. Oke. Nah, selain coworking space, kalian juga bakal dapetin free drink untuk teman-teman kolaborator NutriHub Surabaya. Nah, apa sih produk yang kalian dapetin? Apalagi kalau bukan lokal latte. Mantap, perjian nakos nih guys. Lumayan kan bisa buat cadangan di rumah. Enak aja gitu buat kolaborator kita. Kalau mau free drink lokal latte, kamu harus kolaborasi dulu sama NutriHub Surabaya. Gitu. Yuk, next. Nah, nanti ketemu sama kalian ya lantai 2. Oke, sampai sini aja Gus. See you. Oke, see you Sal. Thank you ya. Oke. Halo semuanya. Halo Kak Dari Glenn. teman-teman Enkot ya. Iya dong. Yuk aku ajak keliling ke lantai 2. Let's go. Oke. Nah, ini di lantai 2 dari NutriHub Surabaya. Sama dengan lantai 1 tadi, ini juga bisa digunakan sebagai event space-nya para kolaborator NutriHub Surabaya. Bedanya, ini sedikit lebih luas dan pastinya pencahayaannya lebih bagus. Kak Glenn, gimana sih caranya buat teman-teman yang ada di Surabaya untuk kolaborasi bareng NutriHub? Nah, caranya gampang banget Gus dan teman-teman Enkot semua. Nanti kalian hanya tinggal menghubungi kami di NutriHub Surabaya di sini. Nanti panitia tolong editin ya. Dan selanjutnya kita akan berkoordinasi untuk menentukan jadwal penggunaan event space yang paling sesuai. Nah, Kak Glenn, ini kan panas gini, apa nggak pengap ya? Di situ ada Bang Fadil, ada juga Raka. Halo teman-teman. Nah, teman-teman lagi meeting apa sih? Kelihatannya asik banget. Oh, gitu. Kita coba ya, ini produk siapa aku roti sobek. Amin bukan sih? Woi, mantap. Woi, keren-keren. Oke teman-teman, udah segitu pesan di lantai 2. Banyak kita lantai 1 ya. Dadah. Yoi, thank you. Dadah Kak Glenn. Dadah teman-teman semuanya. Hai Halo Sal. Gus, gimana? Keren kan lantai 2 NutriHub Surabaya? Keren banget dong tentunya. Oke, makasih banyak ya Gus sudah berkunjung di NutriHub Surabaya. Dan aku tunggu kehadiran kalian semua buat berkunjung di NutriHub Surabaya. See ya! See you Sal. Halo Kak Vito. Nah, Kak Vito sekarang lagi ngapain sih Kak? Nah, kebetulan aku lagi nyiapin nih teman-teman free event and code tentang kejauh teman-teman. Nah, kira-kira pre-event and code itu tentang apa ya Kak? Nah, buat yang penasaran, sekarang yuk kita masuk ke Zoom teman-teman. Oke, boleh. Bye. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih loh Iksan ya, udah jauh-jauh nih dari Jogja jemput aku ke Surabaya nih. Nah, biar semangat semua, saya salam dulu nih ya, salam semangat dari Surabaya. Halo Rek, piye kabare? Apik yo. Nah, itu salam semangat dari Surabaya. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu nih. Saya Vito, pada pagi hari ini akan menjadi moderator langsung live dari NutriHub Surabaya. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua nih NutriFooders? Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya.
Nah, sebelum kita mengundang kedua narasumber kita yang kece pada pagi hari ini, tentunya teman-teman harus nonton video ini dulu terkait dengan the future of work. Nah, mari kita saksikan bersama ya teman-teman ya. COVID-19 has changed the world of work as we know it. More than 40% of us plan to change the way we travel, shop, entertain, and spend time with our families. A real global shift in the new normal. With a rapid evolution of machines and technology, we will reimagine how work gets done to create 133 million new roles at a time when employees expect more purpose-driven work. A common theme is emerging among those who appear to be thriving where others are simply surviving. Their response is anchored in their purpose, their organizational values, and how their leaders live these values, even in times of crisis, creating a culture that puts humans at the center. So how can you upskill and unleash the potential of your employees with a restrictive and outdated model? By moving away from fixed roles and skills to an adaptive model that continuously evolves skill sets, mindsets, teams, and organizations, transforming human resources into strategic champions. By bringing your culture to life through your people and purpose in an environment that supports their best work. Inspiring innovation, unlocking greater value, and unleashing human power. Bringing the future of work into the now, preparing your workforce for what's next and beyond. Oke, tadi kita udah lihat nih ya rekan-rekan semua ya terkait dengan video The Future of Work. Nah, kalau menurut rekan-rekan semua gimana nih tanggapannya? Mungkin bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman ya. Nah, dari video tadi kira-kira nih ke depannya gimana sih cara manusia bekerja? Apakah di masa yang akan datang ya kira-kira kita nggak membutuhkan kantor ya atau semua pekerjaan kita itu dapat digantikan oleh teknologi? Nah, mungkin dari banyak teman-teman Nutrifooders bertanya, bagaimana sih manusia bekerja ke depannya? Apakah cara yang sudah sekarang kita lakukan ini relevan nih dengan perkembangan zaman? Nah, jawabannya akan kita simak nih sesaat lagi melalui brief speech dari Pak Wahyudi Purnama. Nah, sebelum itu saya akan tampilkan dulu profil dari Pak Wahyudi Purnama. Oke, baik. Nah, ini adalah profil dari Pak Wahyudi Purnama. Nah, jadi Pak Wahyudi Purnama ini telah berkecimpung di Microsoft Indonesia selama hampir 16 tahun. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Modern Workplace Business Group Lead. Selain itu, beliau juga turut membantu customer dari Microsoft Indonesia untuk melakukan transformasi digital di era perkembangan teknologi dan informatika saat ini. Nah, kebetulan Pak Wahyudi sudah ada nih sekarang di tengah-tengah kita semua. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Wahyudi. Selamat pagi. Oke. Dia kabarnya Pak? Nih salam sapaan dari Surabaya nih Pak. Ape. Saya juga sebelumnya dari Jogja. Wah, ini Pak sama-sama Jawa nih Pak ya. Ya kita Pak ya. Pakai bahasa Jawa aja kali ya. Oh enggak Pak, saya nggak fasih Pak sebenarnya. Jadi saya orang dari Surabaya yang KTP-nya bukan Surabaya Pak, tapi kita coba membaur dengan lingkungan sekitar nih. Local wisdom-nya Pak, seperti itu. Nah Pak, tadi kita sudah nonton nih Pak video terkait dengan the future of work. Mungkin teman-teman Nutrifooders di sini banyak yang bertanya nih Pak, kira-kira ya kedepannya seperti apa sih ya gaya kerja yang pas untuk kita atau the future of work dari pekerjaan kita nih Pak ke depannya. Mungkin kita udah gak sabar nih Pak, langsung dapat brief speech dari Pak Wahyudi. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Wahyudi. Oke, saya izin share presentasi ya. Oke, apakah sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Oke. Oke, jadi mungkin saya akan start dari bagaimana kami dari Microsoft melakukan survei di awal tahun ini di bulan Maret ya, di bulan Maret 2021 mengenai apa sih tren untuk bekerja di 2021 dan beyond gitu ya. Jadi kita mulai bahwa
the next great disruption itu adalah hybrid work. Ya, jadi kita melihat bahwa inilah yang akan menjadi tren untuk ke depannya. Di mana hybrid work itu mencakup nggak cuman orang-orang yang bekerja di kantor, tetapi juga include dengan frontline worker. Ya, jadi semuanya akan terkena imbasnya. Nah, dari hasil survei itu kita melihat ada 7 tren yang semua business leader, teman-teman semua harus bisa memahami dan kira-kira bagaimana untuk mengatasinya. Ya, data-datanya sendiri kita punya data yang dari global dan juga yang spesifik data kami dapatkan langsung research dari data di Indonesia. Ya, kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah sistem kerja fleksibel atau flexible work itu akan tetap ada. Ya, jadi ini data dari Indonesia. Sebanyak 83% pekerja menginginkan opsi kerja jarak jauh. Dan ini lebih tinggi dari rata-rata global, karena rata-rata global itu cuma 73%, tapi di Indonesia 83% hasil surveinya. Kemudian juga 72% pemimpin bisnis melihat bahwa mereka akan memplanning ulang ruangan kerjanya untuk bisa mengakomodasi hybrid work ini. Ya, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa 50, jadi ada kesenjangan nih antara pimpinan perusahaan dengan karyawan. Ya. Pimpinan perusahaan merasa bahwa 53% mereka semakin berkembang. Ya. Tapi di sisi pekerja, 33% merasa bahwa perusahaan ini sekarang meminta terlalu banyak untuk kondisi yang saat ini. Ya, jadi kita melihat ada gap itu sebabnya kita juga perlu mengatasinya. Kemudian yang ketiga, kita juga melihat bahwa adanya kelelahan digital dan ini menjadi sangat nyata ya. Dan ini juga dirasakan dari data Indonesia itu 61% kita merasa terlalu banyak bekerja dalam situasi pandemik ini. Nah, ini juga sebetulnya didukung dengan statistik yang Microsoft dapatkan dari signal-signal data kita, bahwa kalau kita melihat ya mulai dari ini Maret, di bulan Maret kemudian sampai di Desember, bahwa ada peningkatan 148% untuk meeting. Ya. Kemudian email, ini tentu saja di seluruh dunia ya, ada penambahan 40,6 miliar email. Kemudian 45% chatting ya, dan itu juga berlaku setelah jam kerja dan di weekend. Dan juga kita melihat ada peningkatan 66% dokumen yang dikerjakan atau collaborate bersama-sama. Jadi kita lihat bahwa memang digital overload ini semakin menjadi-jadi pada waktu situasi pandemik ini. Ya, jadi itu yang menyebabkan kelelahan digital tersebut. Kemudian kita juga melihat bahwa Gen Z dan juga teman-teman kita yang baru masuk ke dunia kerja, baru mulai bekerja, ini adalah yang paling terkena impact-nya. Ya, dari hasil survei itu terlihat bahwa 68% dari Gen Z itu merasa struggling. Kemudian juga mereka antara membalance life dengan work-nya juga mereka struggling, meningkat 8 poin ya dibandingin sebelumnya. Kemudian juga mereka merasa lebih capek ya, lebih kelelahan digital itu. Jadi kita melihat bahwa Gen Z dan juga terutama new hire itu sangat penting untuk bisa dibantu, terutama untuk manajer ya, untuk para manajer untuk bisa membantu new hire-nya. Karena dengan situasi pandemik ini mungkin mereka nggak bisa semuanya bekerja di kantor gitu, mereka belum mengenal teman-teman kantornya siapa aja gitu ya, sehingga peran manajer itu sangat besar untuk bisa make sure bahwa new hire tersebut bisa betul-betul perform, terbantu gitu ya, sehingga dia nggak merasa tersendiri dan stres juga nantinya ya. Nah, kita juga melihat bahwa Teams itu mulai terkotak-kotak ya, lebih terkotak-kotak. Jadi kalau kita lihat dari grafik ini, yang hijau ini adalah tim kita atau grup kita yang teman-teman dekat. Ya, mungkin dalam kerjaan satu departemen dan lain sebagainya. Pada waktu pandemik ini kita melihat bahwa close group kita itu semakin meningkat dari sisi konektivitas kerjasamanya meningkat. Tetapi di luar grup yang terdekat dengan kita,
kita lihat trennya turun, ya. Jadi ini menyebabkan kita menjadi terkotak-kotak nih. Jadi ini juga salah satu tren yang terjadi dan yang kita harus waspadai gitu ya. Nah, yang keenam, kita melihat bahwa authenticity itu juga akan membantu memicu lebih produktif lagi ya. Dengan kita kerja dari rumah ataupun kerja remote, maka kita melihat bahwa pribadi teman-teman kita itu terlihat lebih real ya, lebih otentik. Kalau dulu kita semuanya datang ke tempat kerja, kita nggak tahu situasi di rumah seperti apa gitu ya, dan semuanya kurang otentik, bisa kurang otentik gitu ya. Tapi dengan kita bekerja dari rumah, maka kita bisa melihat bahwa dari survei ini kita kelihatan bahwa 17% ya mereka berkenalan dengan binatang peliharaan karena mungkin ikut join ke dalam meeting gitu ya. Kemudian family-nya, mungkin pada waktu meeting ini ada anaknya ikut datang gitu ya. Jadi kita semakin mengenal keluarga dari teman-teman kita. Kemudian kita juga melihat dengan tadi ya ada yang close work itu, close group semakin dekat ya. Kita juga melihat bahwa ada 18%, jadi ada 1:6 orang yang sama-sama menangis bersama dengan situasi seperti ini ya. Jadi kita melihat bahwa authenticity atau teman-teman kita bisa melihat dunia mereka secara lebih dekat lagi dibandingkan kalau kita semuanya kerja di kantor. Dan ini tentu saja membuat kita semakin lebih empati ke teman kita dan juga kita bisa mengetahui situasinya dengan lebih dekat ya. Yang ini tentunya tidak bisa kita temukan pada waktu semuanya kerja di kantor, karena di kantor semua orang bisa berbeda dengan situasi yang ada di rumah gitu ya. Nah, dan yang terakhir remote work ya, yang ketujuh, remote work ini sekarang menjadi magnet baru untuk work talents ya. Artinya apa? Artinya sekarang untuk bekerja kita tidak lagi dibatasin oleh geografi ya. Kalau dulu kita mau bekerja kita berpikir 2 kali kalau misalnya lokasi atau tempat kerjanya jauh, karena mungkin kita mempertimbangkan, aduh nanti kalau kena macet gimana gitu ya, ataukah mungkin nanti saya harus kos di dekat tempat kerja gitu. Tapi sekarang dengan situasi seperti ini lingkungan kerja jadi makin terbuka gitu ya. Banyak perusahaan yang memberikan peluang juga untuk bekerja secara remote, sehingga meskipun kita di Jogja, di Surabaya, kita bisa bekerja di Jakarta. Ya, atau bahkan di luar negeri gitu. Itu sebabnya kita melihat dari hasil survei banyak pekerja atau karyawan yang mempertimbangkan untuk pindah dari perusahaannya karena mereka sekarang bisa bekerja dari jarak jauh. Nah, tentu saja ini juga membuka peluang bagi perusahaan untuk bisa menarik pekerja dari mana saja, nggak perlu yang harus dalam lingkungan geografi yang atau lokasi yang dekat gitu ya. Dan ini juga terlihat dari data di LinkedIn bahwa jumlah job posting ya di LinkedIn itu increase 5 kali antara Maret sampai Desember tahun lalu ya. Jadi kita melihat bahwa job posting itu meningkat karena orang merasa bahwa oh sekarang saya bisa bekerja dari mana saja nih. Berarti saya bisa mencari perusahaan yang mungkin saya merasa lebih cocok gitu ya. Jadi ini adalah 7 dari tren yang kita dapatkan dari Work Trend Index yang kita lakukan surveinya. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Nah, yang harus kita lakukan kita ada 5 strategi yang kami sarankan gitu ya. Yang pertama adalah kita harus bisa membuat rencana untuk mengempower atau memberdayakan orang dengan fleksibilitas yang tinggi. Ya, karena sekarang kita bisa bekerja dari mana saja, everywhere, anywhere, kapanpun juga, maka kita juga harus bisa membuat situasi gimana kita bisa memberdayakan semua orang dengan lebih fleksibel. Kemudian juga invest di ruang kerja dan teknologi, karena dengan pekerjaan yang seperti sekarang semuanya harus dibantu dengan teknologi, dan ini tidak berlaku hanya untuk kita yang bekerja di kantor, tetapi juga termasuk di frontline worker. Kelelahan digital ini juga sesuatu yang harus kita perangi ya, yang nomor 3 nih, karena kelelahan digital ini nyata dan kita ada beberapa tips yang nanti mungkin saya bisa share berkaitan dengan bagaimana kita bisa melawan dari kelelahan digital ini.
Kemudian juga prioritizing untuk social capital dan culture ya, karena culture dari perusahaan ini tetap harus dijaga dan meskipun kita bekerja remotely ini tetap harus bisa kita lakukan juga. Kita harus tetap bisa mendistribusikan ataupun menyalurkan bagaimana culture dari perusahaan ini ke teman-teman kita meskipun mereka bekerja dari remote. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa memikirkan kembali employee experience ya, pengalaman seorang karyawan dalam bekerja, dalam berkomunikasi dengan teman-temannya, dengan pimpinan perusahaan ya, dan bahkan dengan sekarang kita bisa mempergunakan banyak sekali talent yang diverse untuk bisa join ke perusahaan kita ya. Jadi pandemi ini memang pertama kalinya kita merasakan ya, mungkin dulu pernah ada pandemi tapi tahun lama sekali, tapi saat ini kita punya pengalaman yang baru yang memang masih sangat semuanya serba belajar gitu ya. Itu sebabnya sangat penting kita punya yang namanya growth mindset ya. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin membaca ya, kita punya satu buku yang bagus sekali karangan Carol Dweck ya. Judulnya Mindset. Ini bagus sekali untuk make sure bahwa dalam situasi yang seperti saat ini semuanya akan bisa kita lakukan selama kita punya mindset yang bagus, yaitu growth mindset itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Wah, tadi menarik banget ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya dari perjalanan Nutrifood terkait dengan the future of work, kira-kira kita udah ke arah sana nggak sih? Nah, buat teman-teman yang penasaran, kira-kira nanti mau tanya apa sama Pak Wahyudi, boleh nih, kita sudah siapkan ya link teman-teman untuk memberikan pertanyaan di Slido. Nah, yang sudah disiapkan oleh panitia. Terima kasih Pak Wahyudi buat sesi brief speech-nya. Kita geser sedikit ya Pak ke pembicara kedua. Nah, tadi pembicara kedua kita sudah sempat dimention ya oleh MC kita ya, yang paling ganteng nih pada pagi hari ini nih, ada namanya Mas Gita. Nah, tadi ya dari Pak Wahyudi ya, jadi kita bisa tahu nih dan kita bisa berefleksi tentang tren manusia bekerja di masa depan. Nah, bagaimana perkembangan teknologi mengubah cara manusia dalam bekerja. Kini saatnya ya kita mendapatkan brief speech kedua dari Mas Gita. Sebelum saya panggil Mas Gita, saya tampilkan dulu nih ya slide profile dari Mas Gita, teman-teman. Oke, nah ini adalah slide profile dari Mas Gita ya, nama panjangnya adalah Mas Ignatius Dwi Sagita atau biasa akrab disapa dengan panggilan Mas Gita. Nah, Mas Gita ini merupakan e-commerce and performance marketing manager di PT Nutrifood Indonesia, teman-teman. Nah, beliau menaungi ekosistem penjualan online ya dari produk-produk yang ditawarkan oleh Nutrifood. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing nih ya nama-nama tempatnya ya. Ada di Nutrimat Official Store ya, di marketplace, nutrimat.co.id dan retail online lainnya yang memang sudah kita ketahui nih yang ada di Indonesia nih, seperti itu tentunya. Nah, kebetulan Mas Gita udah ada nih ya di tengah-tengah kita semua. Saya sapa dulu. Halo, Mas Gita. Halo, Vito. Wih, cerah banget nih pagi ini nih Mas Gita nih. Iya nih Mas Gita, tadi kita udah dapat paparan ya Mas Gita ya dari Pak Wahyudi tentang the future of work. Nah, kita juga mau nih dapat paparan dari Mas Gita ya sebagai ya expertise ya yang memang melakukan ya kegiatan digital yang tentunya di dalamnya ada yang namanya human touch nih Mas Gita. Nah, tanpa berlama-lama Mas Gita, saya persilakan untuk Mas Gita memberikan brief speech-nya. Silakan Mas Gita. Vito, izin share screen ya. Enggak lah, saya nggak expert nih, teman-teman banyak yang jauh lebih keren-keren. Oke, slide-nya udah terlihat? Sudah. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini bisa sharing nih di hadapan teman-teman para leader Nutrifood gitu ya. Kelihatan ya, biasanya saya amburadul tapi pagi ini lumayan ganteng ya, rambut disisir ya kan, pakai gel ya kan. Ya senang banget bisa hadir di sini bareng teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sejujurnya mau disclaimer dulu nih. Sebenarnya menurut saya tema Agile ini cukup challenging ya, karena selama mungkin 4-5 tahun belakangan kita selalu bahas tentang tema Agile ini gitu.
Jadi supaya nggak bosen, saya coba bawain dengan perspektif yang lain gitu ya. Kita akan lihat dulu sejarahnya tuh gimana sih peradaban manusia dan kenapa bisa berkembang sampai ke sini gitu ya. Dan di presentasi saya akan lebih banyak menekankan soal aspek human dibandingkan teknologi gitu ya. Karena teknologi tadi kita udah banyak sentuh gitu ya, dan saya yakin juga teman-teman udah jauh lebih expert lah dan lebih keren-keren lah daripada saya gitu. Jadi kita mulai aja. Nah, teman-teman, kalau seandainya nih ya, kita mulai dari sejarah universe kita selama 4,7 miliar itu, kalau kita analogikan ke dalam waktu 24 jam gitu ya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kehadiran manusia gitu ya, itu cuma 0,01 detik terakhir gitu ya, sebelum pergantian hari gitu kan. Nah, namun sebenarnya di waktu yang relatif singkat ini dari total sejarah universe kita gitu ya, kita bisa melihat bahwa manusia begitu banyak membawa perubahan pada alam semesta kita. Nah, kalau kita flashback ya ke masa 2 juta tahun ya, di masa awal-awal ketika Homo sapiens muncul gitu ya. Nah, peneliti itu memperkirakan ya bahwa batu ini nih, batu yang ada di foto ini adalah salah satu dari tools atau teknologi awal yang digunakan oleh manusia untuk membantu kehidupannya. As simple as batu ini dipakai untuk memecahkan cangkang atau menghindari dari binatang buas gitu ya. Namun sekarang kita bisa melihat bahwa peradaban ini udah sangat berkembang ya teman-teman. Kok nggak bisa diklik? Oh iya bisa. Ya, bahwa peradaban ini udah sangat berkembang ya. Kita nggak pernah bayangkan gitu ya sebelumnya. Bahkan mungkin nenek moyang kita juga nggak pernah bayangkan bahwa kita bisa bangun peradaban yang seperti ini ya. Mulai dari mobil terbang, gitu kan, dari drone terbang, rumah pinter, atau bahkan mobil yang bisa nyetir sendiri gitu kan. Nah, apa sih yang membuat kita beda gitu ya dari spesies-spesies yang lain yang ada di bumi gitu ya. Kalau misalnya kita udah hidup berdampingan selama sekian waktu gitu, apa yang membuat kita bisa membangun peradaban dan teknologi yang begitu advance? Apakah karena kemampuan komunikasi kita? Ya. Nah, nyatanya sebenarnya kayak paus sperma itu memiliki sistem komunikasi yang jauh lebih advance daripada manusia gitu. Mereka bahkan punya nama dan mereka punya bahasa yang bahasanya itu tergantung pada keluarga, komunitas atau tempat mereka tinggal gitu. Jadi sama kayak manusia, mereka punya banyak bahasa gitu ya, tergantung pada mereka tempat tinggal mereka gitu. Nah, apakah karena kemampuan kerjasama kita gitu ya? Ternyata enggak juga gitu, karena lebah itu punya semangat gotong royong yang jauh lebih besar gitu ya dibandingkan manusia gitu. Ketika mereka membangun sarang, ketika mereka mencari makan gitu, even ketika mereka menemukan area dengan banyak bunga yang banyak nektar gitu ya, mereka nggak lantas untuk menyantapnya sendiri gitu, tapi balik ke sarang untuk ngasih tahu ke teman-teman yang lain. Nah, apakah karena creativity atau intelijensi kita gitu yang membuat kita berbeda dari yang lain? Ternyata enggak juga gitu. Nah, ini ada riset ya dari burung gagak New Caledonian gitu ya. Mereka itu, burung ini even bisa bikin tools gitu ya dari dahan pohon untuk ngambil makanan di dalam pohon yang kering, batang pohon yang kering gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mirip-mirip juga dengan manusia gitu, yang awalnya mulai dengan tools batu tadi, ternyata burung ini pun juga bisa punya kreativitas, punya intelijensi untuk membuat tools yang membantu kehidupan dia. Nah, terus apa dong yang bikin manusia beda gitu ya dari perkembangan sebelumnya sampai dengan manusia yang sekarang? Nah, ternyata riset menunjukkan bahwa manusia itu satu-satunya spesies yang membuat tools yang tidak terbayangkan sebelumnya gitu. Teknologi-teknologi yang tidak terbayangkan sebelumnya melalui proses eksperimen gitu. Jadi manusia itu suka banget coba-coba gitu ya, mengkombinasikan teknologi-teknologi yang udah ada gitu ya. Mungkin satu cerita yang menarik itu bagaimana proses mencetak Alkitab pertama ya di Gutenberg gitu kan. Dia menggabungkan berbagai teknologi-teknologi yang udah ada gitu. Nah, dan cuma manusia yang bisa mentransform gitu ya hukum gravitasi jadi simple machinery gitu. Atau juga cuma manusia yang bisa merubah mental prosesnya dia jadi suatu artwork gitu ya. Ini sebuah lukisan nih di salah satu gua di Sulawesi gitu ya, yang dipercaya menjadi salah satu lukisan atau artwork tertua gitu ya dari sejarah human beings. Nah, ini seorang penulis Inggris ya, si Max ini bilang bahwa sebenarnya perubahan itu atau perkembangan teknologi tadi itu merupakan sesuatu yang wajar gitu, karena itu berjalan seiringan dengan evolusi manusia. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut sebenarnya untuk menghadapinya. Nah, tetapi yang dia tekankan adalah bagaimana kita siap untuk beradaptasi dan membuat persiapan yang matang gitu ya. Dia bilang bahwa setiap kegagalan itu sebenarnya adalah karena kita gagal beradaptasi. Dan setiap kesuksesan itu karena kita bisa membuat adaptasi yang berhasil gitu.
Nah, ini dari studi McKinsey tahun 2019, ini study case-nya di Indonesia ya, teman-teman. Jadi datanya memang dibuat untuk Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa sebenarnya 70% tugas gitu ya, atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, itu punya kemungkinan digantikan oleh mesin, atau teknologi, atau otomasi gitu ya. Walaupun demikian, sebenarnya beberapa fungsi manusia ya, seperti memanage gitu, menjadi expertise, terus atau mungkin pekerjaan rendahan gitu ya, tapi di lingkungan yang sulit terprediksi, itu kelihatannya akan sulit digantikan oleh mesin atau teknologi. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang repetitif dan berada di lingkungan yang bisa dipredik gitu ya, itu kemungkinan besar akan tergantikan. Nah, sebenarnya dari data ini saya mau ngajak teman-teman kita semua untuk berefleksi gitu ya. Sebenarnya apakah kita sudah menjadi leader yang baik gitu, yang mampu memanage uncertainty dengan baik gitu. Kenapa? Karena ya memang itulah yang dibutuhkan gitu dari manusia dalam pekerjaan. Atau misalkan let's say kita mau membangun expertise gitu ya, menjadi spesialis gitu. Apakah kita sudah membangun expertise kita dengan baik gitu, dengan totalitas, dengan maksimal gitu ya. Nah, lebih jauh juga sebagai leader, apakah sebenarnya kita juga sudah memikirkan gitu ya, pekerjaan atau masa depan tim-tim kita jika suatu saat otomasi ini mengambil alih pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, tapi tunggu dulu teman-teman. Karena sebenarnya suatu pekerjaan itu basically adalah kumpulan dari berbagai aktivitas gitu ya. Mungkin kita lebih mudahnya membayangkan ya seorang karyawan di supermarket gitu ya. Tentu karyawan di supermarket itu tugasnya banyak, mulai dari berinteraksi sama konsumen gitu ya, mulai ngecek rak di toko gitu kan, menjadi kasir gitu, atau mungkin di bagian procurement yang berhubungan dengan supplier gitu kan. Nah, jika suatu hari toko itu berubah jadi manless gitu ya, di mana kasir bisa diotomasi, terus dia bisa ngisi rak sendiri gitu ya. Nah, as a leader kita perlu mempersiapkan kondisi-kondisi ini gitu. Ada dua opsi yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun expertise tim kita di aspek yang nggak bisa diotomasi gitu. Karena dari sekian banyak pekerjaan itu, belum tentu semua pekerjaan itu bisa diotomasi. Misalnya contoh kayak berinteraksi dengan konsumen, atau let's say di bagian procurement, itu mungkin butuh negosiasi dan sebagainya. Dan di situ human tidak akan tergantikan gitu, atau sulit tergantikan gitu kan. Or, kita juga bisa melakukan upskill gitu kan, atau retrain. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Wahyudi gitu ya. Bagaimana mungkin tenaga-tenaga kasir yang awalnya menjadi kasir gitu ya, mereka dibangun gitu ya, capability-nya bukan lagi menjadi sekedar kasir, tapi juga bisa men-troubleshoot mesin-mesin yang otomatis tadi gitu. Nah, ini seorang profesor dari Harvard Business School ya, Joseph Fuller gitu ya. Mereka bilang gitu, hati-hati gitu ya. Dia bilang gitu, bahwa hati-hati karena kadang leader-leader dan teknologis itu menganggap teknologi itu tuh seperti meminum pil ajaib gitu ya, yang bisa memecahkan semua persoalan gitu kan. Nah, nyatanya sebenarnya untuk mencapai keberhasilan itu gitu ya, proses itu juga perlu dibarengi dengan upgrade capability dari human-nya gitu. Human sebagai centernya gitu, bukan teknologinya gitu. Kenapa? Ya ini riset dari Deloitte selama 12 tahun terakhir gitu ya, bahwa teknologi itu berkembang begitu pesat gitu kan. Setiap waktu terus berkembang gitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa memaksimalkan ini? Ya tentunya ya aspek yang mesti dibangun atau di-upgrade atau yang diperhatikan lebih khusus adalah human-nya gitu. Nah, di report Deloitte ini gitu ya, dia juga bilang bahwa every company is now a tech company gitu, and every employee is a technologist gitu. Jadi semuanya memang harus bisa terlibat gitu kan. Bagaimana kita menggunakan teknologi-teknologi tadi untuk mengerjakan atau mengotomasi pekerjaan-pekerjaan yang repetitif, yang mungkin value-nya rendah tapi menyita energi gitu. Nah, ini yang saat ini menjadi fokus dari berbagai company yang ada. Dan itu saya rasa juga program Citizen Developer gitu ya dari Office of Digital Transformation menurut saya ini juga sangat tepat gitu dan menarik gitu, bahwa mengajak semua orang untuk bisa terlibat gitu. Nah, kenapa? Karena di zaman seperti sekarang ini gitu ya, hampir semua orang punya akses yang sama terhadap teknologi gitu. Tapi apa yang membuat berbeda gitu adalah bagaimana kita menggunakan teknologi itu untuk membuat competitive advantage atau competitive difference gitu. Nah, lantas gimana nih ketika semua orang, apakah di kondisi seperti ini semua orang harus jadi programmer gitu, atau semua orang harus jadi technology evangelist gitu? Nah, di sini konsep complementary leadership menurut saya penting gitu ya untuk dipahami oleh semua leader gitu. Simpelnya complementary leadership itu bagaimana setiap orang itu sebenarnya punya bakat dan kecenderungan yang berbeda-beda gitu. Nah, as a leader kita dituntut untuk mengenal gitu ya tim kita dengan baik gitu dan meletakkan mereka di tempat yang tepat gitu. Karena ke depan kepemimpinan itu tidak lagi sifatnya sentralistik gitu, bahwa leader harus yang paling tahu, harus yang paling mahir dalam segala hal gitu.
Tetapi sebenarnya leadership itu sendiri gitu atau kepemimpinan itu bersandar kepada kinerja tim yang bakat atau kecenderungannya saling melengkapi gitu. Dan dari studi Gartner ini menunjukkan bahwa cara ini itu berkorelasi langsung gitu ya dan baik gitu terhadap efektivitas leadership gitu. Memang di sini perlu kebesaran hati seorang leader untuk menciptakan lingkungan yang inklusif gitu ya dan bisa menerima berbagai perbedaan dan pandangan yang ada. Mudahnya ya kalau kita bayangkan gitu ya, misalkan kita menjadi seorang orang tua gitu ya. Dengan keadaan pandemik, kita memaksa semua anak kita harus belajar online dari rumah misalnya. Nah, tapi tidak semua anak itu bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Ada anak yang berasa ya fine-fine aja, nggak masalah dengan kondisi ini gitu ya. Tapi ada juga anak yang, merasa dia tuh harus ketemu teman-teman, bersosialisasi sama teman-teman dan lain sebagainya gitu. Nah, tentunya pendekatan-pendekatan yang lebih personalized gitu ya, dan treatment yang lebih personalized itu dibutuhkan seorang leader dalam membangun capability timnya. Dan kita ini kan organisasi yang besar ya, jadi tanggung jawabnya itu memang bergantung kepada seluruh leadernya gitu, nggak cuma sekedar menurut saya di level HOD atau di level manager atau di level HR-nya aja gitu. Tapi setiap leader juga punya tanggung jawab yang sama. Kenapa ini menarik teman-teman? Karena seorang peneliti ya di US tuh tertarik dengan perlombaan NASCAR gitu ya. Dia membuat eksperimen gitu ya bahwa driver itu dipindah-pindah gitu ya ke dalam mobil dan ke dalam pit crew yang relatifly kondisinya sangat mirip gitu. Nah, tapi penelitian ini menunjukkan bahwa kenapa ada pembalap yang bisa gitu ya menjadi pemenang dengan tools, dengan kendaraan, dengan pit crew yang relatifly sama gitu. Ternyata jawabannya ada dua. Yang pertama adalah pengalaman yang menentukan dan yang kedua adalah kemampuan bawaannya gitu kan. Nah, karena itu ketika kita bicara agility, kita harus balik gitu ya kepada bagaimana leader ini memanfaatkan potensi, memaksimalkan potensi timnya gitu untuk performance yang lebih optimal. Dan poin terakhir gitu ya dari saya adalah bahwa kita harus menjadikan teknologi itu sebagai enabler gitu ya untuk agility itu gitu, bukan malah menjadi beban gitu. Jangan sampai investment kita pada teknologi itu justru malah membuat kita jadi rigid gitu, jadi kaku, jadi nggak fleksibel dalam menangkap peluang gitu kan. Nah, waspadai juga mengenai sunk cost trap gitu kan, dimana kita sudah karena merasa udah mengeluarkan banyak biaya gitu ya, membangun investment yang begitu besar gitu ya, kita nggak rela untuk menghentikan gitu ya atau melepaskan solusi itu karena solusinya udah lanjut di develop gitu, padahal teknologi atau solusinya udah nggak lagi relevan gitu. Nah, jangan sampai kita terperangkap dalam itu gitu ya. So, 5 key takeaways gitu ya, bahwa sebenarnya proses ini gitu ya, yang saat ini kita jalani, dan terutama pandemi itu mempercepat gitu, tapi itu proses yang normal gitu kan. Jadi kita nggak perlu takut gitu ya menghadapi masa depan, tapi yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan gitu ya, kita dan tim kita gitu. Dan bahwa di masa depan juga human tetap menjadi center gitu ya. Dan ability untuk bisa beradaptasi gitu ya melalui proses pembelajaran, eksperimen gitu, mengkombinasikan itu kan jadi sesuatu yang wajib untuk kita lakukan gitu. Dan setiap company ke depan juga akan memanfaatkan teknologi dengan sangat baik. Tapi apa yang membedakan gitu ya dengan akses yang relatifly sama adalah bagaimana kita mengimplement teknologi itu. Dan ketika kita mengimplement nggak hanya soal kita bisa mampu untuk beli teknologinya, tapi kita juga punya SDM, kita punya resources yang siap juga untuk membuat teknologi itu jadi competitive advantage gitu ya. Dan leader juga dituntut menjadi orchestrator gitu kan, bagaimana dia melihat bahwa potensi timnya seperti apa dan bisa dibangun untuk saling melengkapi satu sama lain. Dan yang terakhir, jangan sampai teknologi itu jadi beban buat kita, tapi justru malah menjadi solusi kita untuk bisa bergerak lebih cepat lagi. Mungkin itu dari saya, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gita. Ini saya jadi tenang nih ya dengar presentasi Mas Gita ya. Kita pikir kayak human itu akan ke depan itu akan digantikan sama teknologi, tapi ternyata ada beberapa poin ya Mas Gita ya yang tadi sempat Mas Gita sampaikan, ternyata 70% pekerjaan manusia itu akan digantikan oleh mesin. Tapi ternyata ada 30% ya yang nggak bisa digantikan oleh mesin, Mas Gita ya. Oke, tadi menarik banget ya, kita udah mendengarkan ya kedua narasumber kita memaparkan brief speech-nya kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahyudi dan Mas Gita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini ya, memberitahu nih sama kita, merefleksikan kita nih ya ke depannya ya, the future of work seperti apa dan role dari human touch itu seperti apa. Nah, dari pemaparan kedua narasumber tadi ya, kita dapat diambil intisari ya bahwa kita sebagai leader bertanggung jawab untuk melakukan harmonisasi antara teknologi dan manusia sehingga dapat menciptakan human
tech company yang dapat menjawab tuntutan zaman ke depannya. Nah, sekarang saatnya nih dari kedua pembicara tadi kita gali lebih dalam. Boleh ya Pak Wahyudi, Mas Gita ya? Saya tanya-tanya ya terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Nah, saya punya beberapa pertanyaan ini Pak Wahyudi dan Mas Gita yang sudah kita siapkan. Pertama saya ke Pak Wahyudi dulu ya Mas Gita ya. Mas Gita jangan kemana-mana nih, masih sama kita. Nah, pertama nih Pak Wahyudi ya tentang the future of work. Pertama, berdasarkan hasil Work Trend Index yang telah disampaikan ya, kita melihat adanya tantangan sekaligus peluang dalam menyambut hybrid work nih Pak Wahyudi. Sekarang kan kita sudah pasca pandemi ya Pak ya. Bagaimana Bapak sendiri melihat hasil Work Trend Index ini Pak? Silakan Pak Wahyudi. Ya, terima kasih Mas Vito. Jadi memang kita lihat Work Trend Index itu waktu itu kita lakukan karena kita pengen melihat gitu ya, karena ini pandemi pertama kita, kemudian kita lakukan survei seperti apa sih, apa yang harus kita lakukan, trennya seperti apa gitu ya. Dan kita melihat bahwa tagline-nya satu gitu kan, mengenai talent dan yang which is manusia, dan yang kedua adalah hybrid atau flexible work ya. Kita udah melewati pandemi 1,5 tahun nih ya, dan boleh dibilang banyak orang merasa bahwa saya udah kangen dengan kantor, saya ingin ke kantor, tapi banyak orang juga yang melihat bahwa saya lebih nyaman dengan work from home. Ada yang bilang bahwa saya bisa lebih fokus bekerja kalau di kantor karena terhindar dari segala macam gangguan, tapi ada yang berbicara bahwa saya lebih suka kerja dari rumah karena saya merasa lebih nyaman dan lebih bisa fokus kerjaan saya gitu ya. Saya nggak perlu dalam satu hari hilang waktu 2-3 jam hanya untuk commute gitu ya, hanya untuk pergi ke kantor, pulang ke kantor gitu ya. Jadi ini yang oleh Satya Nadella dibilang sebagai hybrid paradox ya. Artinya adalah ada satu kelompok yang ingin kerja di kantor, ada satu kelompok yang tetap ingin kerja di rumah. Sehingga sebagai perusahaan kita harus bisa memfasilitasi hal tersebut. Sehingga fleksibilitas itu menjadi salah satu yang paling penting. Karena kalau kita bisa memberikan solusi untuk kedua tipe orang tersebut, maka perusahaan tersebut akan punya benefit yang lebih karena orang-orangnya juga akan bisa lebih produktif dan juga karyawan lebih happy gitu, karena mereka bisa bekerja sesuai dengan preferensi mereka. Itu sebabnya penerapan flexible work di perusahaan itu menjadi sangat penting. Kita harus prepare bagaimana kita bisa tetap melakukan pekerjaan dari mana saja, tetapi di satu sisi yang namanya kolaborasi dan juga yang silo tadi itu harus bisa kita atasin gitu ya. Jadi kedepannya itu yang harus kita prepare. Ruang meeting sekarang nggak bisa kita prepare hanya untuk ruang meeting. Sebelumnya kalau sebelum pandemi kan ruang meeting ya untuk meeting semua hadir di sana gitu. Kemudian beralih dengan remote work, semua serba virtual, dilakukan secara virtual. Tapi gimana dengan hybrid work? Artinya di dalam suatu ruang meeting kita harus bisa ada yang datang di sana, ada yang bisa join dari rumah, dan juga pada waktu kita dapat undangan meeting, kita harus bisa menginformasikan, saya akan datang secara online atau saya datang physically ke kantor nih, supaya dari organizer-nya atau yang mempersiapkan meetingnya juga tahu, oh berarti saya cuma butuh ruangan yang besarnya sekian, karena dari 10 orang ternyata 3 aja nih yang datang, sisanya akan join lewat online gitu ya. Jadi itu yang perlu kita siapkan dan juga persiapkan dari sisi ruang kerja dan yang tadi dari manusianya, which is tadi yang udah disampaikan oleh Mas Gita gitu ya, bahwa growth mindset itu sangat penting. Karena beberapa profesi ya akan hilang. Sehingga kita harus terus belajar untuk bisa make sure bahwa kita tetap relevan di dalam situasi yang akan ke depannya itu. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Wahyudi, ini luar biasa ya. Jadi bagaimana kita tetap belajar ya agar kita bisa menjadi relevan nih Pak ke depannya. Pak, menyambung nih dari pertanyaan pertama nih Pak Wahyudi ya. Tadi kan kita tanya terkait dengan hybrid work nih Pak Wahyudi. Nah, ini bagaimana nih Pak ya? Teknologi mampu menciptakan harmonisasi tadi Pak ya di tengah hybrid work ini ya. Sebenarnya saya sedikit cerita sih Pak. Nah, Nutrifood ini adalah salah satu perusahaan yang kita secara aktif Pak sebagai pengguna dari Office 365 nih Pak ya. Apakah ada tips yang dapat dibagikan
mengenai ya bagaimana kami dapat memaksimalkan teknologi yang kami miliki untuk mendukung pekerjaan hybrid ini, Pak. Silakan Pak Wahyudi. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih sekali udah menjadi pelanggan dan pemakai aktif ya dari Office 365 gitu ya. Nah, memang saya akan share beberapa tips dan juga terutama yang mungkin yang kita hadapin saat ini. Bagaimana kelelahan digital itu sangat berpengaruh ke kita ya. Saya izin share screen ya supaya nanti teman-teman bisa langsung bisa memperoleh manfaatnya. Udah bisa melihat? Sudah tampil Pak di kami Pak. Ya, jadi ini adalah survei yang kita lakukan pada waktu awal pandemi. Ya, di awal pandemi kita lakukan survei dan kita melihat bahwa karena kan semuanya serba online gitu ya, serba online ya. Jadi kita melihat bahwa yang namanya kita pada waktu meeting ya, itu terlihat bahwa setelah kita lewat meeting di sesi 30 menit, otak kita tuh lelah. Ya, kita lihat nih brainwave-nya itu gamma, beta itu yang biasa kita brainwave untuk berpikir itu akan lelah mulai dari menit ke-30, itu akan turun ya. Artinya pada waktu kita meeting dan itu lama, otak kita akan lelah ya. Kita perlu break ya. Nah, ini dibuktikan dengan survei berikutnya. Yang atas ini adalah kita survei orang, kita pasangin konektor di kepalanya gitu ya untuk melihat brainwave-nya, ngikutin 4 meeting yang tidak ada break-nya. Meeting, dan kita lihat nih, makin lama makin merah. Merah itu artinya makin stres gitu ya. Nah, kemudian yang bawah ini kita kasih break, hanya 5 menit ya, break-nya sebentar aja gitu. Dan kita lihat meskipun dia ada 4 meeting, tapi break-nya ada break sedikit, otak kita jadi lebih rileks. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa kadang kita merasa produktif ya, kita merasa produktif kalau kita meeting berterus-terusan, tapi ternyata itu nggak bagus juga untuk otak kita, karena otak kita lelah pada waktu kita mungkin udah di meeting ketiga yang sudah merah begini, kontribusi kita segala macam juga jadi nggak bagus gitu ya. Nah itu sebabnya teman-teman yang sudah mempergunakan Office 365, kita punya yang namanya tools di option ya. Ini nanti slide-nya akan saya share semua sehingga teman-teman bisa langsung memakainya nanti. Pada waktu kita bikin meeting, automatically kita akan bisa bikin option untuk kurangin 5 menit atau mulainya 5 menit lebih nanti gitu ya. Jadi artinya kalau kita biasa set meeting dari jam 9 sampai jam 10, kita bisa bikin option jam 9 sampai 9.55 stop. Jadi di kalendernya otomatis akan seperti itu. Atau kita mulai dari jam 9.05 selesai jam 10. Kita bisa pilih optionnya. Nah ini adalah salah satu untuk membuat kita bisa terforce dibantu oleh teknologi gitu ya, bahwa meeting yang tadinya 30 menit diturunkan jadi 25 menit, yang 1 jam diturunkan menjadi 55 menit atau 50 menit untuk membuat kita istirahat ya. Tentu saja kalau kalendernya udah dibuat seperti ini, 5 menitnya jangan terus dipakai untuk bekerja juga ya, memang betul-betul untuk istirahat gitu ya. Nah ini contoh yang pertama, gimana teknologi bisa membantu, terutama untuk pengguna Office 365. Kemudian, karena kita kerjanya fleksibel, kadang kita kirim, kan orang jadinya, oh saya siang banyakkan meeting, saya baru bisa reply email jam 7 malam nih. Kadang kita reply saat itu juga kita send. Akibatnya apa? Itu membuat orang yang menerima juga kadang stres kan, jam 8 ya kalau mungkin yang dikirim yang terima teman gitu. Kalau yang dari bos yang kirim, waduh ini saya harus baca nih. Jadi waktu kerja kita yang biasanya jam 6 kita udah selesai, kemudian kita jadi merasa berlarut-larut gitu. Tapi hal ini terjadi karena ya itu tadi, karena fleksibel orang bisa bekerja lebih, oh saya lebih enak kerjanya malam nih sekarang gitu kan, baca emailnya malam, reply emailnya malam gitu. Akibatnya kita jadi makin kelelahan digital makin terjadi. Nah di Outlook itu sebetulnya ada feature yang namanya delay atau schedule sending. Sehingga kalau kita ngerjainnya di malam hari, saya mau schedule dong supaya ini nanti saya reply saat itu juga, tapi dikirimnya besok pagi.
supaya teman kita nggak stres malam-malam terima email gitu kan ya. Itu kita bisa lakukan baik di Outlook yang desktop ataupun yang di browser. Kita kalau yang di browser, kita pada waktu klik send, kalau kita klik yang di option di sini akan ada tulisannya send letter. Ya, di send letter kita bisa tentukan saya mau kirim tanggal sekian mulai jam sekian. Ya, saya kirim pada waktu jam kerja dah supaya orang nggak ekspektasinya harus menjawab email itu di malam itu juga. Tapi saya bisa delay atau schedule send sehingga akan bisa membantu. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, yang kedua, ini yang kita baru launch karena memang situasi pandemik ini ya. Yang kita sebut dengan Viva Insight. Dan teman-teman pengguna Office 365 semua bisa download ini free di Microsoft Teams ya. Namanya Viva Insight. Nah, cara downloadnya nanti di dalam Microsoft Teams di situ ada di sebelah bawah ya ada apps atau store namanya. Tinggal klik di situ, kemudian klik atau cari yang namanya Insight. Ya, kemudian kita add. Nanti akan muncul di sebelah kiri ya apps-nya, kemudian kita bisa pin di situ supaya kita tiap hari bisa pakai karena ini akan membantu kita untuk menjaga kelelahan digital ya. Ini di sini juga saya udah kasih linknya kalau nanti mau baca lebih lanjut gitu ya. Nah, pada waktu kita jalankan di Viva Insight itu akan keluar seperti ini ya. Ada beberapa modul ya yang akan keluar tujuannya untuk tadi kelelahan digital tadi. Dia ada sapaannya, kemudian nanti kita bisa how are you feeling nih hari ini. Saya stres, saya nyaman, saya happy, saya marah gitu ya. Sehingga nanti kita bisa lihat nih historinya dalam waktu 30 hari ke belakang nih saya seperti apa nih. Ya. Kemudian kita juga bisa send praise ya, connection. Ya. Untuk apa tujuannya? Dengan situasi digital tadi kan kita semakin silo nih. Gimana supaya kita bisa tetap terhubung dengan teman-teman kita yang jarang kita hubungin nih. Padahal kita melihat bahwa itu penting. Contohnya siapa? Manajer kita nih. Ternyata minggu ini saya nggak pernah email, nggak pernah meeting dengan manajer. Wah, bahaya. Gitu. Nah, ini teknologi akan membantu untuk mengingatkan. Ya. Mungkin coba kita masuk satu-satu ya. Yang pertama adalah dari sisi ini, untuk stay connected. Ya. Jadi, pada waktu kita klik di stay connected yang di atas ini, kita akan di-list oleh orang-orang yang selama ini kita berhubungan. Ya. Kalau kita terima email dari mereka dan ada dokumen yang belum kita baca, maka Viva Insight ini akan mengingatkan. Ya. Termasuk kalau kita jarang melakukan one-on-one discussion, ya, kita nggak pernah ngobrol sama orang itu, kita bisa bikin reminder untuk bisa men-set supaya kita ada schedule untuk bisa connect ataupun meeting dengan orang tersebut meskipun cuma 15 menit, 30 menit hanya chit-chat dan lain sebagainya, tapi hanya mengingatkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tetap terkoneksi dengan teman-teman kita, baik yang di close group kita ataupun di grup lain yang lebih jauh ya. Nah, kemudian kita juga bisa schedule yang namanya protect time ya. Kenapa kita perlu protect time? Karena biasanya yang kita terima begitu masuk kantor, lihat kalender udah penuh meeting semua gitu kan. Terus kapan kita kerjanya? Oh ya kerjanya nanti setelah meeting. Nah meetingnya sampai jam 6 sore, ya berarti setelah jam kerja dong baru kita kerja. Nah itu kan nggak bagus. Itu sebabnya ada feature yang namanya protect time. Tujuannya adalah supaya kita bisa men-schedulekan jauh-jauh hari ke depan. Tiap hari saya bisa set di option gitu ya. Saya tiap hari mau 2 jam protect time. Itu tujuannya untuk saya bekerja nih. Saya untuk belajar, saya untuk bikin proposal, bikin report, dan lain sebagainya. Sehingga otomatis langsung di-block di schedule-nya di kalender kita. Sehingga orang pada waktu mau set meeting, dia tahu, oh ini kalender ini udah penuh nih. Karena kita udah set untuk protect time. Nah ini adalah salah satu untuk mengurangi kelelahan digital tadi. Ya. Kemudian juga pada waktu dulu kita kerja di kantor, kita punya yang namanya commute time, ya. Kita ada di pikiran kita ada batas antara oh ini kerja saya di kantor, saya pulang ke rumah. Nah, di Viva Insight ini teman-teman akan bisa punya yang namanya virtual commute. Ya, jadi di akhir hari kita bisa klik ya, it's time to wrap up your day, ya. Kemudian ada beberapa stepnya. Stepnya ini untuk apa? Untuk supaya mindset kita berpikir sekarang nih saya sudah selesai kerja nih. Jadi meskipun di rumah, tapi mindset kita harus berubah nih. Sekarang mindset di rumah, jangan mindset kerja terus gitu kan. Nanti kita capek gitu ya. Nah, nanti dia akan ada satu step. Step pertama adalah dia akan melihat to-do list kita. Ada berapa dari to-do list kita ya yang sudah diselesaikan. Kalau udah selesai semua bagus, dia akan bilang, oh Anda sudah selesai nih 3 task today. Kemudian ada nggak yang harus kita lakukan besok nih karena kita udah selesai kerja nih.
Nah, kita bisa klik di sini, add task-nya, supaya kita bisa dikasih reminder untuk besok. Ya. Kemudian begitu kita klik next, dia akan tahap kedua. Besok itu schedule-nya apa ya? Oh, besok ada meeting loh, mulai jam 8. Ya. Kemudian apa aja kalendernya, dia akan kasih overview-nya sehingga nggak kaget nih besok pagi kita baru lihat komputer baru kaget, oh ternyata ada meetingnya pagi banget nih gitu kan. Nah kita udah pada waktu akhir hari dia akan mengingatkan ya. Kemudian dia akan tanya how are you feeling today ya untuk refleksi kita. Berapa hari kita stres, berapa hari kita happy ya kan supaya kita bisa refleksi. Kalau terlalu banyak stres nggak bagus juga karena ini untuk personal gitu ya. Dan yang terakhir adalah guided meditation. Jadi Microsoft bekerja sama dengan Headspace dan teman-teman langsung bisa nikmatin juga karena ini semuanya free ya. Di akhir hari kita bisa break untuk 3 menit meditasi dan bahkan ada banyak meditasi-meditasi singkat yang lain yang bisa teman-teman nanti pakai. Tujuannya apa? Tujuannya itu tadi untuk pas jeda satu meeting dengan meeting lain kita bisa meditasi sedikit gitu ya, hanya dengarkan musik itu juga possible. Tujuannya yang itu tadi supaya kelelahan digital tidak terjadi. Setelah itu selesai dan ya. Jadi ini adalah beberapa hal gimana teknologi bisa membantu gitu ya. Termasuk ini masih preview, nanti selain insight teman-teman juga bisa yang namanya learning ya, ini juga free. Teman-teman bisa download juga aplikasinya dan ini untuk kita belajar karena tadi ya dari Mas Gita juga bilang kita harus terus belajar supaya kita relevan. Nah ini adalah semua resource free yang Microsoft provide yang teman-teman bisa langsung pakai untuk belajar juga. Itu sih. Dan yang terakhir kalau teman-teman pernah dengar namanya Pomodoro Technique sama juga itu ya, kerja kita harus break, kerja kita harus ada jeda. Nah ini kebetulan baru launching di Windows 11, di clock application-nya Windows 11 itu ada yang namanya sekarang namanya focus session. Ya, tujuannya apa? Tujuannya kita untuk kasih waktu kita mau kerja fokus kapan nih. Setelah itu kita harus break. Nanti dia akan kasih reminder. Termasuk ini sudah terintegrasi dengan Spotify sehingga supaya kata waktu kita kerja sambil dengerin musik itu juga possible. Sip. Itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang dan ini juga nanti beberapa resource yang teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut mengenai tools mengenai belajar teknologi, kita bisa belajar di Microsoft Learn, ini semuanya free. Kemudian ini yang namanya Tech Resilient, ini adalah growth mindset. Gimana kita bisa selalu belajar ya. Apa sih yang membuat kita punya growth mindset? Ini juga ada course-nya free bisa diakses. Silakan nanti saya bagikan semua ini. Terima kasih. Wow, luar biasa Pak Wahyudi nih. Ini ibaratnya paket komplit ya Pak ya dari Office 365 Pak ya. Ya jadi kita bisa belajar, terus kita bisa manage waktu, terus tadi juga disampaikan kalau meeting yang terlalu full ternyata ada jeda 5 menit itu bermanfaat juga ya Pak ya. Nah ini sesuatu yang baru juga nih Pak untuk kita semua Pak Wahyudi dan semuanya ada di fitur Office 365 Pak Wahyudi ya. Nih betul. Dari tadi saya juga baca di komen-komen nih Pak, Nutrifooders nih ada suara kecil-kecil kayak akhirnya terbantu juga yang biasa kerja malam ya kan, yang biasa malam-malam masih terima email. Nah ini semua kita harus coba nih ya teman-teman ya biar kita semua tidak kelelahan di era teknologi seperti sekarang. Pak Wahyudi, ini jangan bosan-bosan ya saya tanya nih Pak. Ini satu pertanyaan lagi nih Pak. Sebelum kita nanti geser ke Mas Gita ya Pak Wahyudi ya. Pertanyaan ketiga dari kami Pak. Berbicara mengenai pemanfaatan teknologi secara lebih jauh lagi nih Pak. Bagaimana teknologi seperti AI ya, artificial intelligence, blockchain dan machine learning dapat diterapkan di sebuah perusahaan untuk memprediksi kebutuhan konsumen di masa depan nih Pak. Silakan Pak Wahyudi. Ya, terima kasih. Ya, jadi yang namanya AI, machine learning atau boleh bilang juga sekarang teknologi cloud ya, itu terus terang sesuatu yang sangat berguna dan tentu saja kami juga bergembira karena Nutrifood juga salah satu pelanggan awal dari Office 365 sehingga mungkin salah satu benefitnya pada waktu kita harus hybrid work mungkin udah nggak terlalu kaget gitu kan ya karena semua toolsnya udah ada gitu tinggal pakai gitu ya. Nah memang teknologi cloud dan AI ini akan semakin lama akan semakin membumi ya seperti contohnya yang tadi saya sampaikan beberapa tips tadi itu semua dibantu oleh AI semua. Ya kan, AI yang akan membantu kita. Bahkan di meeting ini pun kita udah pakai AI. Ini background kita berubah kan?
Ini kan teknologi AI, ya. Jadi kadang kita nggak menyadarin bahwa AI itu sesuatu yang simple pun banyak membantu ya. Nggak semuanya harus yang serba canggih gitu, yang bisa prediksi gitu ya. Karena memang seperti yang Mas Gita sampaikan tadi, sampai di teknologi saat ini, machine learning, artificial intelligence itu masih niche. Niche itu artinya masih untuk spesifik pekerjaan, ya, dia jauh lebih pintar dari manusia. Tetapi nggak seperti manusia. Manusia itu bisa menangkap berbagai macam situasi dan bisa memprosesnya dengan cepat dan dengan baik ya. Yang saya sering sampaikan adalah self-driving car. Mobil yang bisa nyetir sendiri. Itu kelihatannya AI kita bisa nih sekarang, tapi begitu banyak percobaan di Amerika masih belum mampu ya. Belum kalau di Indonesia gitu ya, masuk ke Jakarta gitu ya. Wah, itu udah kesuruh ke Kampung Melayu juga udah pusing itu self driving car-nya mau gimana? Mungkin nggak jalan dia gitu ya. Kita nyetir bisa sambil telepon, bisa sambil dengerin radio gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang mesin ataupun AI akan lebih pintar tapi spesifik pekerjaan. Kalau emang tadi Mas kita bilang kan pekerjaannya yang repetitif, cuma ngisi segala macam, ya betul. Pekerjaannya menghitung data yang begitu banyak, ya dia bisa. Tapi menerjemahkan data tersebut ke human-nya belum tentu machine learning sekarang bisa pada tahap itu ya. Itu sebabnya memang yang namanya teknologi resilient, growth mindset di teknologi itu tetap harus kita lakukan terus ya. Kembali lagi saya ungkapkan karena memang yang akan terjadi nanti namanya transformation skill. Bahwa AI itu akan membuat manusia, ya saya highlight yang tadi Mas Gita sampaikan, untuk punya skill yang berbeda. Ya itu sebabnya belajar itu mau nggak mau jadi keharusan sekarang ya, karena kita harus belajar teknologi baru gitu. Sekarang anak SD pun sekolah harus online loh, dia harus belajar online meeting loh. Sebelumnya mereka harus datang ke sekolah gitu. Sekarang anak umur 6 tahun SD kelas 1 harus bisa mengoperasikan komputer, mengoperasikan handphone supaya dia bisa sekolah. Apalagi kita yang bekerja gitu ya. Makanya kita harus selalu belajar gitu ya. Nah, AI dan cloud itu jadi satu kesatuan dan itu akan menjadi sangat penting karena dengan teknologi cloud kita semua bisa menikmati teknologi yang dulunya hanya bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Dulu untuk bisa bikin AI, itu hanya perusahaan besar yang punya kapital besar yang bisa mengimplementasikan teknologi itu. Tapi sekarang dengan cloud, kita dengan langganan $100, $50, kita bisa nikmati AI. Ya, artinya apa? Kompetisi kita nanti ke depannya juga akan makin tinggi. Karena teknologi AI tidak lagi hanya bisa dinikmatin perusahaan besar, bahkan perusahaan kecil pun sudah bisa menikmati teknologi itu. Artinya apa? Artinya peluang juga untuk kita bekerja di dunia teknologi akan semakin besar. Ya, yang namanya bikin program dulu codingnya susah banget. Sekarang hanya click and drag jadi programnya. Ya, yang kita sebut sekarang low code, no code programming. Itu sudah kejadian ya. Di Microsoft kita punya Power Platform, itu bikin programnya tinggal klik drag jadi ya. Di Amerika ada satu case study kita namanya dari Autoglass, itu seseorang yang kerjaannya Autoglass itu dia bikin perusahaan yang bikin kaca, kemudian dia deliver ke rumah, ke industri untuk pasang gitu. Ini pekerjanya karena dia passion terhadap teknologi, dia bisa bikin program sendiri dengan low code dan no code. Dan itu akhirnya dipakai oleh seluruh perusahaan. Karena bisa menghemat biaya administrasi. Orang jadi tahu, oh saya schedule-nya hari ini kemana aja gitu kan. Oh yang ini cancel gitu. Sebelumnya kan kalau semua dilakukan udah di tengah jalan dan udah bilang, oh sorry customer-nya reschedule. Nah dengan aplikasi yang simple, yang no code, low code, semuanya sekarang bisa dilakukan dengan mudah. Jadi AI kita harus melihat sebagai salah satu kesempatan, salah satu peluang yang kita bisa pelajarin untuk bisa lebih maju dan bisa kita pergunakan. Ya. Tidak semuanya harus serba yang canggih, yang simpel-simpel juga banyak. Dan itulah yang akan jadi di masa depan kita. Itu sih mungkin dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wahyudi. Ternyata yang kita pikir AI itu sesuatu yang canggih dan memang
mahal ya Pak ya sebelumnya, yang ternyata AI itu sekarang udah ada di kehidupan kita sehari-hari nih. Jadi jangan ragu ya teman-teman ya, sekarang kita udah hidup di era digital seperti sekarang, AI itu udah biasa banget kita rasakan seperti itu. Terima kasih Pak Wahyudi, tapi jangan kemana-mana dulu Pak Wahyudi, saya geser dulu ke Mas Gita nih. Udah nggak sabar nih Mas Gita nih ya, ada beberapa pertanyaan juga nih untuk Mas Gita. Nah yang pertama Mas Gita ya, sebagai salah satu leader di Nutrifood ya, apa saja nih challenge yang dihadapi oleh Mas Gita dalam menyeimbangkan adopsi teknologi dengan manusia, terutama di industri FMCG nih Mas Gita. Silakan Mas Gita. Thank you Mas Tito, pertanyaannya wah menarik nih ya pertanyaannya. Ya jadi kalau menurut saya tadi ya yang juga sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi, sebenarnya kita memang harus nggak boleh berhenti untuk belajar, dan tantangan yang paling berat sebenarnya adalah memprediksi future trends gitu kan, atau our consumer needs gitu kan. Sebenarnya konsumen kita tuh mau arahnya kemana gitu kan. Dan gimana cara kita untuk bisa men-tackle itu? Ya prosesnya adalah dengan kita bereksperimen gitu. Kita belajar meningkatkan capability kita dan kita mencoba gitu kan. Untuk misalkan tadi ya membuat low-code applications atau no-code applications even gitu kan. Dan tapi selain itu juga ya harus dicoba gitu. Kenapa? Karena kalau memang kita nggak bergerak gitu ya, dan keburu lewat gitu trennya gitu kan, keburu kejadian dulu tapi kita gagal mengantisipasi gitu kan. Dan yang kedua sebenarnya menurut saya yang penting juga adalah bagaimana kita memanage resikonya gitu ya. Ya itu beruntungnya kita di Nutrifood gitu ya, karena Nutrifood baik banget gitu ya, kasih kita fasilitas gitu ya Office 365 untuk semua level up gitu kan. Dan ini kayak kayak setiap orang punya kesempatan gitu untuk bisa melakukan itu gitu. Dan sebenarnya secara resikonya itu juga akan jadi lebih kecil gitu kan, dibandingkan ketika kita mencoba aplikasi atau solusi yang kita harus beli gitu kan ke vendor gitu kan. Buat developmentnya aja, biaya developmentnya berapa gitu, mungkin license-nya bayarnya nggak seberapa, tapi developmentnya bisa bayar jauh lebih mahal gitu kan dari itu sih. Nah jadi kalau dari saya sih sebenarnya dua itu ya, bagaimana sebenarnya kita terus belajar untuk bereksperimen, untuk kita berusaha pokoknya tangkap dulu aja gitu ya peluangnya, ada apa di depan mata kita coba kerjakan, kita coba upgrade capability kita. Dan yang kedua yang paling penting juga sebenarnya bagaimana kita memanage resikonya gitu. As long as dua itu terpenuhi, menurut saya sih itu pasti akan terjadi balance antara human dan teknologi gitu. Wah, oke, keren banget ya. Jadi bagaimana kita belajar ya untuk terus bereksperimen dan memanage resiko ya dari apa yang kita lakukan Mas Gita ya. Oke, tadi itu tips and trick dari Mas Gita ya terkait dengan challenge yang dihadapi dalam teknologi dengan manusia. Nah selanjutnya nih Mas Gita, saya tanya lagi terkait dengan apa yang harus dilakukan Nutrifood untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan human touch di dalam prosesnya Mas Gita. Silakan. Oke, thank you Tok. Jadi kalau menurut saya ada 2 poin ya. Yang pertama sebenarnya kalau bicara soal ini ya, saya selalu percaya bahwa setiap orang yang bisa masuk dan diterima di Nutrifood itu merupakan orang yang terpilih gitu ya. Rekrutmennya katanya saringan tahu gitu ya, benar-benar sedikit banget yang bisa lewat gitu. Bahkan ya banyak banget lah cerita soal itu. Jadi basically semua kita yang ada di sini adalah kita orang-orang yang terpilih gitu. Dan kita mesti aware soal itu. Nah, tapi ya powers come with responsibility gitu kan. Bahwa ketika kita udah itu ya bagaimana kita juga berusaha untuk unleash gitu ya. Sebenarnya potensi kita tuh seperti apa gitu. Dan yang sebenarnya di sini saya melihat juga leader itu perannya cukup penting gitu ya. Kita semua di sini adalah leader gitu ya. Kalau nggak kita nggak mungkin diundang ENCODE gitu kan. At least ya mungkin walaupun misalkan skop kita lebih terbatas dan lain sebagainya gitu ya. Ada hal yang tetap terus bisa kita lakukan gitu kan. Untuk misalkan mendevelop tim kita, memberikan added value gitu kan untuk tim kita gitu kan. Nah itu juga sebenarnya penting untuk dilakukan gitu. Nah yang kedua sebenarnya bicara soal inclusivity gitu ya. Dulu waktu NBC gitu ya saya sempat lihat gitu bahwa sebenarnya di Nutrifood itu lingkungannya sangat diverse ya. Diverse nggak hanya dari latar belakang orangnya gitu ya, baik dari suku, agama gitu kan, maupun juga pengalaman kerjanya gitu ya. Seringkali kita menganggap bahwa ya udahlah gitu ya, mungkin kayak di Nutrifood banyak banget yang udah kerja 15-20 tahun gitu. Ya udahlah, udah ketinggalan zaman gitu, udah nggak bisa up to date gitu ya. Nah tadi sebenarnya kalau di slide saya sempat mention bahwa yang membedakan itu juga salah satunya adalah pengalaman gitu ya. Jadi menciptakan lingkungan yang inklusif, bahwa teknologi dan human itu nggak eksklusif cuman punya
anak-anak muda gitu ya, atau kalangan-kalangan yang muda gitu ya, tapi juga semua gitu. Dan yang senior-senior pun juga jangan merasa minder gitu, karena pengalaman-pengalaman yang udah ada gitu ya, yang mungkin juga teknologi tadi Pak Wadi sempat sampaikan gitu ya, bahwa teknologi cuma bisa yang spesifik, tapi gimana dari data gitu ya, berubah menjadi knowledge, itu teknologi mungkin bisa bantu gitu ya. Tapi dari knowledge berubah menjadi wisdom atau berubah menjadi insight, nah itu yang teknologi nggak bisa bantu gitu. Dan di mana di situ sebenarnya perlu lingkungan yang inklusif gitu ya, supaya kita bisa saling menerima perbedaan pandangan dan bisa saling lebih menguatkan. Itu sih Mas Sito. Oke, terima kasih Mas Gita. Jadi teknologi itu bersifat inklusif ya Mas Gita ya. Jadi yang sebelumnya kita pikir teknologi itu untuk beberapa bagian saja, tapi ternyata sekarang udah bisa kita rasakan ya di semua kalangan. Oke, terima kasih Mas Gita. Saya izin ya berpindah lagi ya ke Pak Wahyudi. Ini pertanyaan terakhir yang memang kami siapkan ya untuk kedua materi kita. Selanjutnya Pak Wahyudi. Nah ini terakhir nih. Apa saran untuk para leader di Nutrifood ya untuk tetap dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada masa ini, Pak Wahyudi? Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi yang nomor satu kembali lagi saya akan bring up growth mindset ya, karena memang ini situasi yang sangat berbeda yang kita baru alamin sekarang gitu ya. Nggak pernah mungkin dulu kita kepikir mau masuk mall pun sekarang kita harus ada scan barcode gitu ya. Tapi itu yang terjadi sekarang gitu. Itu sebabnya semuanya akan serba berubah. Sehingga sebagai leader maka kita harus punya growth mindset itu. Bahwa apapun bisa gitu ya. Apapun akan bisa kita lakukan. Jangan fix mindset. Karena kalau fix mindset wah susah itu. Ya. Kita harus punya pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana supaya kita bisa melakukan lebih baik dengan situasi yang sekarang. Saya pribadi dulu namanya pesan makanan online hampir nggak pernah gitu ya. Pulang kerja di rumah udah ada makanan gitu. Tapi sekarang kalau kita nggak bisa pesan makanan online kagak makan gitu kan. Jadi ya kita harus bisa, dan itu teknologi yang harus kita pakai sehari-hari sekarang kan. Kita mau belanja, beli beras, beli apapun sekarang semuanya serba online bisa gitu. Dan ternyata oh enak juga ya, saya nggak perlu harus ke pasar, parkir gitu ya, susah-susah ini tiba-tiba barang udah datang gitu ya. Memang kadang nggak bisa langsung instan gitu ya, kita nggak bisa pegang dulu barangnya seperti apa, tapi ya itu growth mindset menjadi sangat penting di mana kita harus terus belajar. Kemudian yang kedua yang tadi kita ada gap nih antara pemimpin perusahaan dengan karyawan. Pemimpin perusahaan merasa bahwa kita bisa semakin produktif nih ya karena dengan serba online gitu ya, yang dulunya mungkin kita harus kerja ke kantor, berangkat jam 6 pagi, jam 7 pagi, 1,5 jam di jalan baru nyampe kantor. Sekarang jam 7 pagi udah pada bisa kerja ini karena semua dari rumah gitu ya. Dari pimpinan perusahaan mungkin akan merasa bahwa kita bisa lebih produktif, tapi yang dipekerjakan merasa kok jadi kerjaan makin banyak ya, bukannya makin sedikit, selama pandemi malah berjibun gitu. Nah, ini pentingnya untuk bisa kita tetap terkonek dengan karyawan kita, untuk tetap bisa melakukan yang kita sebut dengan one-on-one conversation gitu ya. Karena kadang kalau kita di dalam satu meeting ada seseorang yang mungkin malas bicara di dalam, tapi kalau kita one-on-one terutama antara manajer dengan directnya, itu sangat penting untuk kita bisa mengetahui situasi dari anak buah kita juga bisa dapat feedback langsung dari mereka, sehingga kita bisa membantu well-being-nya mereka gitu ya. Kalau mereka kerjaannya terlalu banyak, karena setiap orang akan punya situasinya sendiri-sendiri ya. Kalau mungkin orang tersebut keluarga muda, masih punya anak kecil gitu ya, sekarang nggak punya babysitter karena mungkin dengan pandemik ini mereka khawatir, mereka urus sendiri. Nah, kita juga harus bisa memahami situasi mereka. Sehingga mungkin pekerja itu akan bilang, saya tolong dikasih fleksibilitas dong, saya di pagi hari mungkin ada waktu beberapa jam yang saya harus taking care anak saya nih. Tapi sebagai gantinya nanti di malam hari, waktu anak saya udah tidur, saya lebih konsentrasi untuk bisa belajar gitu. Nah, untuk bisa bekerja gitu. Itu yang sesuatu yang harus kita akan dapatkan dengan kita tetap komunikasi dengan karyawan kita. Dan tentu saja sebagai leader kita harus bisa jadi model ya. Kita harus jadi model, kita bisa jadi coach mereka gitu ya. Kalau kita bilang, ayo kalau malam istirahat ya, karena kita seharian kerja, ya jangan kirim email malam-malam gitu kan. Kita pakai schedule atau delete send supaya, karena kita sebagai leader itu berbeda ya. Kita mungkin meskipun di email kita ditulis nih, waktu kerja saya berbeda dengan kalian ya, saya tidak expect kalian untuk langsung mereply email saya kalau saya kirim email malam-malam gitu.
Tapi kita kadang sebagai anak buah kita merasa, waduh nih bos yang kirim email, mau nggak mau kalau udah twing masuk, ya kita coba untuk baca kan, ini yang kirim bos kita nih soalnya gitu kan. Nah, jadi kita sebagai leader kita juga harus menciptakan environment yang seperti itu sehingga anak buah kita juga bisa bekerja dengan lebih baik, dengan lebih produktif gitu ya. Dan tentu saja yang namanya team agreement itu jadi penting ya. Jadi pada waktu kita sama-sama meeting, kita ada project, kita ada pekerjaan, gimana kita bisa diskusikan, kita bisa bagi kerjaannya gitu kan, sehingga kita bisa mendapatkan feedback juga dari teman-teman kita. Oh pekerjaan ini, saya kerjain yang bagian ini, tapi jam sekian ya, yang ini saya kerjain jam sekian ya gitu. Sehingga dengan adanya team agreement itu akan membantu kita untuk bisa lebih baik lagi gitu ya. Dan yang terakhir, jangan ignore the basic. Yang namanya well-being ya well-being. Orang tetap butuh istirahat gitu ya, butuh liburan gitu ya, meskipun liburan tetap di rumah aja gitu ya, tapi ya tetap butuh gitu ya. Sehingga kita juga harus bisa membatasin, kita harus bisa menghargai kalau ada rekan-rekan kita yang memang lagi cuti, yang dia udah bikin notifikasi out of office gitu ya. Kalau nggak urgent jangan dikontak ya jangan dikontak gitu ya. Kalau memang urgent dikontak silakan karena dia ini. Tapi itu hal-hal yang mungkin kita perlu lakukan gitu ya. Karena dengan digital kita punya 4 pilar nih. 1 memang betul digital skill ya. Yang kedua digital culture ya. Dan yang ketiga dari sisi bagaimana kita bisa melakukan semuanya yang serba digital ini lebih baik ya. Seperti yang tadi Mas Gita bilang, teknologi itu dipakai untuk membantu manusia. Jangan terus nanti manusianya yang jadi ini ya, jadi apa namanya, jadi terbebani dengan teknologi gitu ya. Jadi digital skill, culture-nya, digital ethic ya tadi ya. Kalau kita mau memberikan contoh untuk bisa orangnya lagi cuti ya udah email dan lain sebagainya kita bisa tahan gitu ya. Kemudian yang terakhir yang sangat penting sekarang digital safety. Ya, karena sekarang dengan yang namanya semuanya serba online, security itu jadi sangat penting. Betul-betul kita harus tingkatkan bahwa kalau ada email, ada link jangan langsung diklik. Dicek dulu ini emailnya bener nggak datangnya dari orang yang memang kita kenal gitu ya. Jangan semuanya langsung ada email diklik. Nah itu digital security itu juga salah satu hal yang penting yang harus kita kasih awareness untuk semuanya. Terima kasih Mas Yuda. Ya terima kasih Pak Wahyudi, ini pengetahuan juga ya buat kita. Ternyata part of digital itu banyak ya Pak ya. Ada digital literacy, ada digital skill, ada digital ethics, sama digital safety ya Pak. Kadang saya juga gregetan Pak, rasanya mau saya klik aja nih, tapi dengar penjelasan dari Pak Wahyudi, ternyata saya harus cross check juga nih Pak ya sumbernya dari mana. Menarik tadi sesi yang sudah disampaikan sama Pak Wahyudi sama Mas Gita, tapi lagi-lagi jangan bosan sama saya karena ini ada pertanyaan dari para audiens kita nih Pak Wahyudi dan Mas Gita. Saya masih di Pak Wahyudi dulu ya Mas Gita ya, izin ya, nanti kita balik lagi ke Mas Gita. Nah ini ada titipan nih Pak dari titipan dari anonimus sih Pak sebenarnya Pak, mungkin orangnya malu nih tulis nama nih ke Pak Wahyudi, cuman kalau yang pertanyaannya saya baca nanti bisa tulis di kolom chat ya teman-teman ya. Bentar, ini saya carikan dulu pertanyaannya. Oke, nah ini Pak terima kasih sharingnya. Untuk teman-teman di nih Pak ya, khususnya yang ada di pabrik ya, yang lebih banyak WFO ya, jadi agak susah juga nih Pak dengan kondisi sekarang kayak gitu mau WFH, tapi semua alat-alat kerjanya ada di pabrik nih Pak. Boleh share Pak the future of work yang terjadi khususnya di Indonesia seperti apa, dan experience apa yang harus dipersiapkan nih Pak, kayak gitu, pengalaman apa sih yang harus kita persiapkan. Terima kasih Pak Wahyudi, silakan. Ya terima kasih. Nah untuk teman-teman kita yang harus kerja dari office, kerja dari pabrik mungkin ya, di tempat kerja, sama, kita punya 3 pilar, ini yang paling penting. 1 adalah flexibility. Ya. Kita harus bisa membantu teman-teman kita yang di front line itu untuk fleksibel, yang mereka betul-betul bisa bekerja lebih efisien dan lebih efektif lagi. Bagaimana caranya? Simplify proses. Ya. Kalau teman-teman yang memang selama ini bekerja ketemu dengan customer,
ketemu dengan supplier. Make sure mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya. Dengan apa? Teknologi sekarang udah bisa membantu. Kita bisa kirim reminder, kita bisa buat task list ya, sehingga pada waktu teman kita datang ke kantor dia udah tahu, oh tugasnya 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dia bisa tinggal centang gitu. Oh ini udah selesai. Kemudian juga make sure bahwa mereka tetap bisa berkomunikasi dengan baik ya. Dan itu semua sekarang bisa dengan teknologi, dengan kita handphone kita, sekarang kita ada situasi yang perlu diinformasikan, kita tinggal foto, kita share di tim chat gitu ya, untuk bisa dapat respon, itu bisa kita lakukan. Di Microsoft Teams kita punya yang namanya Shift, yang bisa membantu mempermudah untuk kita mengatur jadwal kerja nih. Sehingga kalau misalnya ada teman kita yang tiba-tiba mendadak juga harus ada keperluan tertentu gitu ya, dia bisa pakai Microsoft Teams itu untuk minta approval ke manajernya, saya ganti ya dengan ini karena jam ini saya harus ke dokter misalnya. Ya, jadi fleksibilitas itu menjadi salah satu pilar penting. Yang kedua adalah kembali lagi tadi ke culture, ke purpose. Ingat, frontline worker, teman-teman kita yang di garis depan itu adalah pintu pertama kita ketemu dengan customer. Mereka yang paling tahu customer kita itu komplainnya apa, maunya apa. Karena mereka yang sehari-hari ketemu nih di sana. Ya. Yang di pabrik, mereka adalah orang pertama yang tahu proses mana yang mungkin bisa diperbaiki. Ya. Kalau kita yang di kantor, orang kita nggak tahu mesinnya ngapain. Kita cuma tahu inputnya ini, outputnya ke sana. Tapi teman-teman kita yang di pabrik ini yang akan tahu, oh ini kalau kita lakukan seperti ini bisa jadi akan lebih efisien loh. Ya. Jadi kita harus mengembalikan culture dan ingat purpose ataupun misi dari perusahaan itu untuk ke teman-teman kita juga yang di frontline. Dengan ada yang di rumah, ada yang kerja di kantor, jangan lupa pula bahwa kita tetap bisa memberikan apresiasi ke mereka. Ya, kita tetap bisa kirim di Teams, kita bisa kirim praise kan? Kita bisa kirim apresiasi ke mereka sehingga mereka juga merasa bahwa oh saya terlibat, saya ada dalam komunitas perusahaan kita gitu ya. Kalau dulu kan enak ketemu kita langsung tepuk punggungnya, gimana kabarnya, baik ya gitu kan. Kita jalan ke pantry, makan bersama di pantry gitu. Kita ke jalan ke toilet aja bisa sambil ngobrol kan, sekarang kita nggak bisa gitu kan. Sehingga kita tetap harus melakukan itu juga secara digital ya. Dan pilar yang ketiga yang jangan lupa, kembali lagi ke growth mindset tadi, knowledge. Ya. Knowledge itu harus bisa kita tularkan sampai ke pekerja-pekerja yang di garis depan. Dan dengan teknologi semuanya bisa dilakukan dengan handphone. Ya. Viva Learning itu nanti akan available di handphone juga. Sehingga selama kita punya growth mindset, kita punya kemauan untuk belajar, yang namanya materi belajar itu ada banyak sekali. Mau dari belajar masak sampai belajar coding AI itu ada semuanya di internet gitu kan. Tinggal bagaimana dari perusahaan nanti yang memprioritaskan, oh si grup kelompok ini belajar ini karena ini yang relevan dan memang baik untuk perusahaan gitu ya. Jadi fleksibilitas, purpose dan knowledge itu adalah pilar yang penting yang harus dilakukan sampai ke teman-teman kita yang di frontline ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi. Ternyata ini ya Pak ya, nggak hanya di bidang-bidang tertentu aja yang tadi butuh pendekatan dari working flexible ya Pak ya. Ternyata teman-teman di level frontliner ya, teman-teman di level plan, nah itu hampir bisa juga digunakan. Tadi ada poin-poin yang disampaikan sama Pak Wahyudi terkait dengan simplifikasi dari proses yang kita lakukan, terus purpose-nya kita kembalikan. Tadi dari teman-teman sempat terharu juga nih Pak, ternyata dari Pak Wahyudi sempat mention dari yang namanya well-being Pak, karena kita sebagai manusia ini nggak bisa ya, kita ignoring dari sesuatu yang basic yang kita butuhkan. Yang terakhir adalah fleksibilitas. Nah ini menarik ya teman-teman ya. Nah kita lanjut lagi ini Mas Gita dan Pak Wahyudi ya, jangan bosan-bosan lagi ya saya tanya lagi. Nah ini teman-teman banyak banget nih penasaran dapat pemaparan dari kedua narasumber kita. Pertanyaan kedua, nah ini dari pandangan kedua narasumber kita. Pertama mungkin saya kasih ke Mas Gita, setelah itu Pak Wahyudi ya. Nah ini pertanyaannya, dengan kondisi hybrid working ya, digital collaboration, bagaimana ya Pak dan Mas ya membangun culture supaya kita tetap kuat sehingga kita tidak kehilangan purpose bersama sebagai satu organisasi meskipun berjauhan, termasuk supaya tidak muncul silo-silo nih Pak yang tadi sempat Pak Wahyudi sampaikan juga.
Nah, mungkin dari perspektifnya Mas Gita, setelah itu kita lanjutkan dari Pak Wahyu. Silakan Mas Gita. Thank you Mas Vito. Nah, kalau menurut saya sebenarnya teman-teman, human is human gitu ya. Jadi kita nggak bisa menggantikan gitu ya, bahwa manusia itu memang makhluk sosial, butuh orang lain dan lain sebagainya gitu. Nah, di lingkungan yang hybrid ini memang kita nggak punya pilihan gitu ya. Ada sekian waktu kita yang memang kita harus lakukan secara online, dan ada sekian waktu kita memang kita harus lakukan bisa kita lakukan secara offline gitu ya. Nah, mungkin yang saya bisa sampaikan adalah bagaimana sebenarnya kita memaksimalkan gitu ya, waktu atau momen yang kita bisa dapatkan ketika kita bisa bertemu secara offline atau bertemu secara langsung gitu. Let's say misalkan dalam 1 minggu gitu ya, pasti teman-teman juga punya waktu, let's say satu hari dalam 1 minggu gitu ya, dimana semuanya itu bisa ketemu, bisa bareng gitu kan. Dan sebenarnya itu juga apa ya, kita harus memanfaatkan waktu-waktu itu sebenarnya ya untuk berinteraksi as a human gitu kan. Memanfaatkan waktu-waktu tadi untuk ya misalkan ngobrol, tanya kabar, untuk ini gitu. Karena kalau let's say di saat kita ketemu kita malah fokus sibuk sama kerjaan gitu ya, sesuatu yang kita bisa lakukan secara online gitu ya, kita jadi kayak kehilangan momennya gitu. Dan human is a human gitu ya, tetap butuh connection, tetap butuh saling ketemu gitu. Dan menurut saya itu sesuatu yang kita bisa lakukan sih. Itu aja mungkin Mas Gita. Thank you. Oke, terima kasih Mas Gita. Selanjutnya Pak Wahyudi. Ya, terima kasih. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Mas Gita ya. Namanya manusia tetap ada basic need-nya untuk saling terkonek gitu ya. Memang cara kita terkonek sekarang mau nggak mau harus berubah gitu ya. Berubah dalam artian kalau dulunya kita bisa dengan tatap muka lebih banyak gitu ya. Sekarang mungkin lebih banyak secara digitalnya. Tapi mungkin kalau kita melihat sebelum-sebelumnya, even sebelum pandemik pun, kita sebetulnya sudah melakukan hal itu ya. Dulu pada waktu mulai ada Facebook, sekarang ada Instagram, Snapchat gitu kan. Itu adalah salah satu cara kita untuk tetap terkoneksi secara digital. Dan memang dengan teknologi yang baru sekarang, ini dibantu lagi dengan AI. Ya, seperti yang tadi kan, di Viva Insight itu kita ada satu tab yang khusus yang namanya memang stay connected. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya kita bisa connect nih. Mengingatkan, AI-nya yang mengingatkan. Kita misalnya satu tim nih 10 orang gitu kan. Dari AI akan bisa melihat, oh saya ternyata kok dengan si Pak Agus ini jarang nggak pernah kirim email, nggak pernah ada meeting di kalender, nggak pernah chatting gitu kan. Nah, sedangkan ini semuanya lagi work from home. Terus berarti saya nih udah 1 minggu nggak pernah koneksi dengan mereka. Padahal Pak Agus ini satu tim nih. Nah, AI akan membantu merimain. Ini udah 1 minggu Anda tidak berkomunikasi dengan ini loh. Nah, seperti itu. Bahkan di Viva Insight itu kita bisa lihat dalam 1 minggu atau 1 bulan terakhir kita ini sudah berhubungan dengan siapa saja dan berapa lama. Oh, ini saya berhubungan dengan 10 orang cuman sekitar 10 menit, 15 menit. Ini di range yang 1-2 jam dengan siapa aja. Ini yang di range 3 jam lebih dalam 1 bulan siapa aja. Dari situ kita akan bisa melihat yang kita di range paling dekat nih, yang paling sering kita berhubungan, ini orang-orang yang penting nggak? Ya, sehingga kita bisa mengevaluasi diri sendiri gitu kan. Oh iya, ternyata ada anak buah saya malah saya jarang hubungan nih, saya jarang komunikasi gitu. Nah, ini teknologi bisa membantu gitu ya. Jadi basic need manusia tetap ada dan teknologi kita pakai untuk bisa membuat kita lebih baik. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gita dan Pak Wahyudi. Ternyata ya human is human gitu. Tapi cara koneksinya ini nih yang kita perbarui, ternyata dengan adanya artificial intelligence itu sangat-sangat membantu kita ya Pak Wahyudi dan Mas Gita. Ya. Oke, kita geser sedikit Pak Wahyudi ke Mas Gita nih, karena nih ada pertanyaan nih untuk Mas Gita. Lagi-lagi dari Anonymous ya Mas Gita. Cuman nih kayaknya temannya Mas Gita nih ya, manggilnya Mas Git ya. Mas Git, dengan digitalisasi akan ada beberapa pekerjaan yang tergantikan. Bagaimana kita as a leader ya bisa mempersiapkan ini buat teman-teman di NutriFood? Silakan Mas Gita. Ya, thank you Vito pertanyaannya. Aku izin mengutip chatnya Cikaran ya tadi di chat box ya. Cikaran bilang soal apa? People, process, technology gitu kan. Nah, tentunya sebenarnya yang paling penting adalah kita, menurut saya adalah 2P yang awal gitu ya. Kita tahu people-nya, kita tahu prosesnya gitu.
Nah, people itu sebenarnya ya itu tadi ya, yang tadi sempat udah dibahas gitu ya, bagaimana sebenarnya kita juga selain tadi ya Pak Wajid udah paparkan, kita juga menghadirkan well-being kita gitu ya di dunia yang digital ini gitu ya. Tapi juga kita menularkan semangat itu ke tim kita, ke teman-teman kita gitu. Itu step yang pertama. Dan yang kedua adalah sebenarnya adalah prosesnya gitu kan. Kita melihat prosesnya gitu. Ya ini pasti ya setiap teman-teman ingat gitu ya, setiap waktu kita POK kita selalu diajarin soal si Pokpe gitu ya sama Pak Iman sama Mas Rey gitu kan. Bagaimana sebenarnya bisnis proses atau bisnis flow di dalam departemen kita, di dalam pekerjaan kita itu clear gitu kan. Sebenarnya itu tuh apa? Dan yang sebenarnya yang kita bisa lakukan gitu ya setelah kita tahu bisnis flow-nya apa, kita bisa breakdown sebenarnya ke dalam beberapa hal atau aktivitas-aktivitas ya. Tadi bahasanya itu adalah aktivitas gitu, terutama bukan pekerjaan. Kenapa? Karena hampir jarang 100% pekerjaan itu terdisrupt gitu ya. Jadi hanya sebagian gitu, sebagian terdisrupt gitu. Nah, karena load-nya berkurang, dia jadi bertransformasi gitu. Mungkin tadinya cuma ngerjain A, karena load-nya jadi setengah A, jadi dia ngerjain setengah A tambah B gitu kan. Nah, jadi sebenarnya proses-proses pengenalan itu yang kita mesti lakukan gitu, karena teman-teman yang lebih tahu gitu ya bisnis flow-nya di tempatnya teman-teman tuh seperti apa gitu ya. Mungkin bisa jadi berbeda satu sama lain, tapi pengenalan terhadap proses itu jadi sesuatu yang penting. Baru yang terakhir itu adalah tools-nya gitu kan. Enabler-nya yaitu teknologinya. Jangan sampai dibalik gitu kan. Kita lihat dulu teknologinya, wah di luar ada ini gitu, di luar ada itu gitu kan. Kita bisa bikin ini, kita bisa beli itu gitu kan. Tapi tanpa kita benar-benar tahu gitu bahwa sebenarnya people-nya, timnya itu kita punya seperti apa, prosesnya itu bagaimana gitu ya. Kita langsung loncat ke yang ketiga, teknologi. Maka disebutnya PPT ya, people process technology. Bukan proses people technology, bukan teknologi proses people, tapi people process technology. Karena itu adalah suatu urutan yang kita memang harus lalui satu demi satu. Gitu. Wah, menarik banget nih Mas Gita. Jadi tetap ya nomor satunya adalah people ya, baru proses and technology. Nah, ini kita nggak terasa nih ya Mas Gita dan Pak Wahyudi ya, luar biasa banget tadi sudah disampaikan brief speech-nya ya, terus kita gali lebih dalam lagi lewat pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih ini untuk Mas Gita, Pak Wahyudi, kalau bahasa Surabayanya, matur sembah nuwun Pak Wahyudi, Mas Gita. Nah, ini sebelum kita tutup ya, kita mau dengar nih closing statement dari kedua pemateri kita nih. Mungkin bisa dimulai dari Mas Gita, setelah itu nanti ke Pak Wahyudi. Silakan Mas Gita. Thank you Vito. Dari saya satu aja teman-teman, jangan takut ya. Ini menurut saya sesuatu yang penting gitu ya. Jangan takut ini bisa di breakdown jadi macam-macam. Pertama, jangan takut melihat masa depan gitu ya. Karena itu tadi ya, kalau kita takut gitu ya, kita ingat aja dulu. Manusia pertama cuma pakai batu gitu. Dan itu bisa bertahan hidup gitu kan sampai sekian generasi itu. Nah, begitupun juga dengan sekarang gitu ya. Teknologi itu sebenarnya hanya alat bantu gitu ya. Jadi jangan takut menghadapi itu. Yang kedua, jangan takut untuk bereksperimen gitu ya. Karena tadi kita lihat bahwa kita bisa sampai di proses ini karena ada proses eksperimen gitu kan. Dan eksperimen itu tentunya perlu didukung dengan bagaimana kita mengupgrade skill gitu ya. Tadi bahasa Pak Widi, bagaimana mengupgrade knowledge kita gitu kan. Dan tools-nya itu udah banyak banget tersedia gitu kan. Dan yang ketiga sebenarnya adalah jangan takut juga gitu ya. Untuk kita juga tetap menghadirkan sisi kemanusiaan kita gitu dalam hubungan kita, dalam well-being kita, bagaimana kita berkomunitas gitu ya di dalam tim kita gitu kan, bagaimana kita juga membangun teamwork gitu kan. Jangan takut karena teknologi kayak seolah nanti gak ada kebersamaan, tapi justru kita harus bisa menghadirkan kebersamaan itu, karena balik lagi human is human ya. Jadi itu sih dari saya, jangan takut. Thank you. Terima kasih Mas Gita. Selanjutnya Pak Wahyudi. Ya, kalau dari saya kembali lagi topiknya growth mindset. Ya, bagaimana mindset kita itu yang paling utama, gitu ya. Ini sesuatu yang paling tidak bisa digantikan siapapun juga, gitu ya. Kita pribadi, gitu. Makanya kita harus punya mindset yang betul-betul powerful, yang kita harus punya kemauan untuk kita bisa berkembang. Seperti yang tadi Mas Gita bilang gitu kan. Manusia itu sudah survive dari zaman batu sampai sekarang gitu kan. Kita itu punya kemampuan adaptability yang sangat tinggi gitu. Intinya cuma satu, kita harus punya mindset yang betul. Kita harus punya kemauan untuk selalu terus belajar. Itu nggak bisa enggak gitu ya, terutama di situasi sekarang ini. Karena
perubahan akan semakin cepat, bukan semakin lambat. Ya. Perubahan akan semakin cepat. Sehingga bagaimana kita bisa beradaptasi itu menjadi sangat penting untuk survival. Dan itu mau nggak mau dengan mindset yang baik dan dengan kemauan kita untuk terus selalu belajar. Ya. Nggak perlu ragu-ragu belajar dengan yang lebih muda, belajar yang lebih tua, belajar dari siapa aja. Kita mau belajar apapun sekarang tinggal ada paket data, kita bisa belajar dari internet apapun itu gitu ya. Dan baik itu yang untuk pribadi, baik itu untuk yang bisa membantu pekerjaan kita, semuanya available. Jadi growth mindset itu betul-betul jadi tumpuan kita sampai ke depannya nanti. Teknologi hanya tools, hanya akan bisa membantu, tapi mindset kita, teknologi kita yang ada di sini ini yang sangat penting untuk bisa kita keep terus ya. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Wahyudi, Mas Gita. Nah, menutup sesi pada pagi hari ini ya, pagi ke siang hari ini. Mungkin kita foto dulu nih Pak dan Mas Gita ya, buat kenang-kenangan nih nanti. Mungkin operator bisa dibantu ya, foto dulu kita bertiga. Oke, saya bantu hitung ya operator ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak Wahyudi, Mas Gita ya, matur sembah nuwun atas bincang-bincangnya yang sangat bermakna pada pagi hari ini ya. Ini tentu menjadi pelajaran banget untuk kita semua. Ya, akhir kata ya, saya Vito di sini undur diri ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada kata-kata yang kurang berkenan nih bagi para audiens kita pagi hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan acara hari ini kepada MC kita di Jogja. Silakan Mas Ihsan. Thank you Pak Wedi, thank you Vito, thank you. Terima kasih semuanya. Oke, matur suwun Mas Vito, terima kasih banyak nih. Hari ini kita belajar banyak sekali ya teman-teman ya, dari dua pembicara kece kita, ada Pak Wahyudi dan juga Mas Gita hari ini. Nah teman-teman, aku mau ngajak teman-teman semua lagi nih, NutriFooders se-Indonesia, untuk kembali mengisi nih, ngikutin mini quiz lagi nih teman-teman, untuk bisa ngisi Mentimeter lagi tentang insight yang teman-teman dapetin selama sesi tadi nih dari dua pembicara kita. Nah mungkin teman-teman bisa share nih 3 kata top of mind nih dari teman-teman semua yang berhubungan dengan the future of work setelah pemaparan dari dua pembicara kita. Mungkin dari panitia mungkin bisa langsung share Mentimeternya biar teman-teman kita bisa langsung isi nih. Kira-kira ada perbedaan gak nih ya antara yang di awal tadi sama setelah pemaparan dari Pak Wahyudi dan juga Mas Gita. Oke, udah di-share ya, teman-teman bisa langsung inputin aja 3 kata top of mind dari the future of work after pemaparan dari Pak Wahyudi dan juga Mas Gita. Mungkin kita bisa langsung cek nih kata-katanya apa aja. Ada remote, ada growth mindset nih tadi dari Pak Wahyudi ya, ada agile gitu nih kata-kata yang selalu sering banget kita dengar ya di NutriFood tentunya. Ada fleksibel, ada well-being, digital dan sebagainya nih. Ada ini ya, ada Mas Gita ganteng. Aduh. Oke. Langsung ingat Mas Gita ganteng. Emang berbeda sekali di hari ini Mas Gita ya. Oke, thank you banget nih teman-teman semua tadi sudah berpartisipasi untuk mengisi mentinya. Nah, sangat-sangat terlihat nih bahwasannya hari ini kita bisa bawa pulang banyak sekali ilmu ya dari sesi hari ini, tapi kurang lengkap nih kalau misalnya kita nggak foto bareng. Nah, ini kan satu sesi yang sangat ditunggu-tunggu nih kayaknya buat teman-teman semua nih. Jadi teman-teman bisa open kameranya, bisa memperlihatkan pesonanya ya hari ini. Jadi Mas Gita jadi nggak sayang nih kalau misalnya tadi pakai gel, jadi bisa foto lagi nih Mas Gita. Oke teman-teman, kita foto bareng dulu ya. Mungkin teman-teman dari operator minta bantuan untuk mengabadikan momen ini. Aku bantu hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2,
3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Tapi jangan cabut dulu nih. Ada satu hal lagi yang mau aku sampaikan gitu ya. Nggak kerasa ya teman-teman semuanya udah hampir di penghujung acara juga. Dan sampai jumpa buat teman-teman semuanya di ENCODE Meeting 2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober nanti. Yang pastinya teman-teman semua udah pada penasaran dan udah pada kepo nih ya. Pada kepo nggak ya? Oke, nah terkait dengan meeting nanti di ENCODE 2021, pastinya teman-teman semua penasaran nih sama performance ENCODE show di tahun 2021 ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran mungkin bisa kasih react-nya dulu dong, karena aku ada gosip yang bisa di-spill nih hari ini. Kasih react-nya dulu, ada yang penasaran nggak sama ENCODE show-nya? Oke, siap, ini udah pada penasaran nih kayaknya ya. Jadi menjawab sedikit nih ya dari penasaran teman-teman semua, aku ada sedikit video yang bisa teman-teman saksikan ya, cuplikan ya atau trailer dari ENCODE Show 2021. Nah mungkin teman-teman panitia bisa langsung share screen nih. Satu tim agensi yang hobinya gosip mulu. Isinya 5 orang yang punya karakter berbeda-beda. Ada yang pendiam kayak batu, ada yang marah-marah melulu, ada yang genit banget, dan ada yang super duper kompak. Tiap ada gosip baru nih, bakal di stalk sampai stuck deh pokoknya. Semuanya baik-baik aja. Sampai akhirnya pada penasaran kan? Tonton cerita lengkapnya di ENCODE Show 2021. Oke, jadi tambah penasaran kan ya setelah video singkat tadi. Pasti udah pada kepo banget nih sama ENCODE tahun 2021 bakal seru, bakal kayak gimana nih keseruannya. Oke, jadi sampai jumpa nanti teman-teman semuanya di acara puncak ENCODE tahun 2021 di tanggal 28 Oktober 2021 di hari Rabu nanti. Nah sekarang karena sudah mepet juga waktunya, aku ngewakilin teman-teman ENCODE pre-event hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan ya selama acara ini berjalan gitu ya. Tapi sebelum aku tutup, aku ada pantun dulu nih teman-teman. Dengerin ya. Oke, pergi ke pasar jualan nutrisari, sekalian mampir ke daerah Batu. Saya Ihwan dari NutriHub Yogyakarta undur diri. Sampai jumpa di ENCODE Meeting 2021. See you. Halo Kak Wincan. Hai Pep. Halo guys. Baru pada cabut semua. Wah cepet juga ya. Hai guys. Halo. Bentar.